Iblis mengerikan meraung, membuat tanah di bawahnya bergetar karena gelombang kejut. Manusia menyerbu maju untuk bertarung. Mempertaruhkan nyawa mereka demi secercah harapan. Bekerja sama, sekelompok kecil berhasil melucuti satu iblis. Dan menggunakan senjatanya sendiri untuk membelah monster itu menjadi dua, mengatakan bahwa mereka tidak boleh meremehkan mereka. Manusia menyaksikan iblis itu jatuh, dan manusia lainnya mendapatkan kembali harapan. Butuh 3 orang untuk membunuh satu iblis, yang berarti bukan tidak mungkin untuk memenangkan pertarungan dan melarikan diri hidup-hidup. Mengangkat pedang musuh, seorang pria memanggil semua orang untuk bergabung dengan pihaknya, tidak menyadari siluet yang menjulang di belakang. Mereka terlambat menoleh ke belakang dan melihat sebuah gada melesat ke arah tubuh mereka. Dalam sekejap, 2 pria yang melawan iblis itu kini telah tewas, hancur dalam satu pukulan. Iblis itu berbicara kepada manusia, yang dengan bodohnya berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bebas, menunjuk orang-orang mati. Iblis itu menyuruh mereka untuk tidak pernah melupakan bahwa mereka hanyalah belatung dibandingkan dengan mereka, melihat kesenjangan kekuatan. Mereka tidak bisa menyangkal pernyataan itu. Pada suatu titik, gerombolan iblis datang dari kedalaman bumi dan mengubah umat manusia menjadi tawanan mereka. Harapan yang baru saja mereka dapatkan kembali hilang dalam sekejap. Dan mereka hanya berdiri diam ketakutan. Iblis itu bertanya apakah ada orang lain yang berani melawan otoritas mereka. Jika tidak ada, maka dia memperingatkan mereka terhadap trik lain karena mereka sudah dekat dengan tujuan mereka. Saat itu, seorang manusia menyuruh teman-temannya untuk bersikap baik jika mereka ingin bertahan hidup, bahkan memulai nyanyian pujian. Mereka mengangkat tangan dan menyatakan pengabdian kepada para penawan mereka. Hiro mengutuk si pengecut tak bertulang belakang, sudah tahu dia tidak akan berakhir dengan baik. Saat itu, sebuah suara bernada tinggi memanggilnya. Peach berpegangan padanya dengan gembira dan lega bahwa dia masih hidup. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Ketakutan seperti orang lain yang dia kenal telah meninggal, mengetahui betapa takutnya gadis itu, dia dengan meyakinkan memeluknya, berjanji untuk tetap di sisinya dan bertahan hidup bersama. Saat dia meleleh ke dalam pelukannya, dia melihat iblis yang terbelah menjadi 2 dan mendapat ide. Setelah beberapa perhitungan, dia memegang tangannya, mengatakan hanya ada satu cara. Dan menyuruhnya untuk menemukan kesempatan yang tepat, sudah mengetahui niatnya. Dia mencoba menolak, ingin bertahan hidup bersama, namun itulah tepatnya rencananya. Karena dia seharusnya keluar pada malam hari dan meminta bantuan di selatan. Bertekad untuk menyelamatkan mereka berdua, dia berbalik untuk melaksanakan rencananya. Dia berhenti, ditarik kembali oleh tangan lemahnya. Ketakutan, dia bertanya tentang apa yang mungkin terjadi jika mereka gagal. Pria muda itu mengulangi instruksinya, tidak dapat menjawab dengan jujur. Saat manusia dari sebelumnya berusaha keras untuk meyakinkan yang lain untuk patuh, Hiro memulai rencananya, menyikutnya ke samping hingga jatuh ke tanah. Ancor memicu semangat pria itu. Dan dia memerintahkan yang lain untuk menangkap penyerangnya. Mereka menyerbu masuk mengikuti instruksinya karena suatu alasan. Tetapi kelompok mereka dengan cepat terpecah ketika iblis itu menghantamkan gada raksasanya di antara mereka. Seorang pria malang tidak dapat menghindar tepat waktu. Dan kakinya hancur. Menggunakan celah ini, Hiro memanggil iblis itu dan menjebak yang lain karena mencoba melarikan diri. Pria dengan kaki patah itu berteriak kesakitan. Mengganggu monster itu dan mendapatkan tiket ke alam baka. Tiba-tiba menoleh ke belakang, dia mencari Peach di kerumunan, berharap dia mengerti bahwa ini adalah kesempatannya. Hiro meningkatkan pengalihan perhatian, meninggikan suaranya dan meminta hadiah saat dia menyerahkan para pengkhianat. Meskipun dia sudah menduganya, tendangan cepat yang datang setelahnya masih sangat menyakitkan. Dia terlempar melintasi tanah keras yang dingin dan dia tersenyum puas. Saat dia melihat ke belakang lagi dan melihat bahwa Peach sudah pergi. Saat itu, seseorang memanggil iblis itu. Dan melaporkan bahwa seseorang telah bersembunyi. Saat seorang manusia menunjuk ke bangkai monster yang mati, penawan itu mendekat dan rasa takut perlahan menyelimuti hati Hiro. Berhenti di dekat mayat, ia membungkuk ke depan dan meraih ke dalam luka. Kemudian ia menarik Peach keluar dari dalam. Dan terkejut dengan keberanian wanita itu untuk bersembunyi di sana. Mengambil tindakan segera, ia menariknya ke atas mulutnya. Yang menganga terbuka dan siap untuk makan. Makanan itu terganggu saat Hiro datang dengan tendangan terbang, memaksa monster itu untuk melepaskan Peach. Dia menangkap gadis itu dan menempatkannya di tanah, menyuruhnya untuk lari karena waktu mereka untuk melarikan diri telah tiba. Namun,
Harapan mereka tidak bertahan terlalu lama karena mereka dengan cepat dikelilingi oleh iblis lain. Bersama dengan iblis yang marah yang baru saja dia tendang. Saat ia memamerkan giginya, siap untuk menghukum para pemberontak. Peach membeku ketakutan dan bertanya apakah mereka benar-benar akan mati. Hiro mengingat pertanyaannya dari sebelumnya, bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka gagal. Jawabannya menjadi jelas saat iblis itu mengangkat gadanya untuk memberikan kematian. Percaya bahwa mereka telah mencapai akhir mereka, dia memeluk gadis itu dan mengakui perasaannya padanya. Memeluknya erat-erat, dia berjanji untuk menikahinya jika benar-benar ada alam baka. Meneteskan air mata, mereka mengabaikan senjata yang melesat ke arah mereka. Dan dia membalas perasaannya. Saat itu, iblis itu terbelah menjadi dua tepat sebelum ia selesai mengayunkan senjatanya. Sebuah suara menyebutnya idiot tanpa emosi. Mendongak, manusia lainnya gemetar ketakutan. Sementara iblis lainnya berlutut memberi hormat. Di atas mereka semua adalah Mina, Jenderal Iblis Agung yang menganggap momen terakhir mereka sebelumnya lucu. Memanggil Hiro, dia memberikan senyum licik. Dan menyuruhnya untuk ikut dengannya dan berkembang biak menjadi iblis. Menatap Hiro, Mina memerintahkannya untuk bergabung dengannya dan menghasilkan generasi iblis baru. Dia langsung menolak proposal itu, mendidih saat dia ingat bagaimana mereka membunuh dan memperbudak manusia. Sayangnya, dia tidak punya banyak pilihan. Saat sebuah tangan gelap tiba-tiba mencengkeram wajahnya. Hampir tidak mengerahkan kekuatan apapun, sang jenderal menahannya, menunjukkan betapa putus asanya perjuangannya. Dia mengerang dan meronta-ronta melawan cengkeramannya, tergantung saat dia mengangkatnya ke udara. Tidak ingin membiarkan iblis itu membawanya, Peach berpegangan pada tubuhnya, menyuruhnya untuk melepaskannya. Mina memberinya tatapan sinis dan memerintahkan gadis itu untuk menghilang. Manusia itu mundur, berteriak ketakutan saat teror menguasai tubuhnya. Sang jenderal melemparkan Hiro, menyuruh bawahannya untuk memisahkan mereka dan menyelamatkan surat itu untuknya. Segera mengikuti perintah, Peach dibawa pergi saat pria muda itu juga diseret pergi. Dia berjanji akan mencari cara untuk menyatukan kembali para manusia yang membeku karena pemandangan tragis itu dengan aman, mereka dimarahi dan disuruh terus bergerak. Sementara itu, Mina memandang mereka dengan jijik, tidak senang dengan betapa lemahnya mereka. Nasib mereka sungguh malang. Karena mereka telah ditakdirkan menjadi budak di bawah para iblis surga, memasuki tengkorak raksasa itu. Mereka disambut dengan gua yang dalam penuh dengan manusia dan iblis, para iblis tidak membuang waktu dengan cepat mengarahkan para tawanan ke barisan yang terpisah. Saat seorang manusia disuruh pergi ke lubang tengah, dia dengan takut bertanya apa bedanya, tidak mau mengikuti secara membabi buta. Pria itu menuntut penjelasan sebelum masuk, merasa jengkel dengan keributan itu, iblis itu mengayunkan gada miliknya, langsung membidik untuk membunuh. Namun, manusia itu secara mengejutkan kuat dan berhasil mematahkan gada itu dengan sekali tebasan tangannya, yang lain membeku saat senjata yang patah itu jatuh. Dan berguling di tanah, mengangkat tangannya menyerah, pria itu berjanji untuk bekerja untuk mereka asalkan dia tidak dijadikan makanan. Mendengar ini, manusia lain mulai panik, tidak ingin berakhir sebagai makan malam juga. Tepat pada saat itu, sebuah suara memerintah mereka untuk berhenti. Li si pembasmi iblis menyuruhnya untuk segera pergi ke tengah. Berjanji itu bukan untuk makanan, menatap matanya. Dia tiba-tiba terpesona dan bertekad untuk mematuhi setiap perintahnya. Dia segera berbaris bahkan mendorong yang lain untuk memasuki lorong dengan tertib. Sementara itu, Hiro sedang memikirkan kata-katanya dan jika barisan tengah bukan untuk makanan, lalu bagaimana dengan dua barisan lainnya? Sisi kiri tersebar tanpa banyak orang sementara mereka yang di kanan tua dan sakit. Dia melihat pete mendorong ke kanan. Dan dengan cepat menyadari bahwa dia akan diperlakukan sebagai makanan, bertekad untuk tetap bersamanya. Hiro memanggil Raja Iblis dan meminta untuk ditempatkan di barisan yang sama, namun permintaannya ditolak mentah-mentah. Dan dia dengan cepat disuruh untuk tetap di jalurnya. Melihat pemuda itu dilempar-lempar, Li bertanya apa yang iblis itu pikir sedang dia lakukan. Li bertanya apa yang sedang dilakukan bawahannya. Dan diberitahu bahwa Hiro dipilih oleh Mina sebelumnya, dia mengatakan hanya dia di antara beberapa orang terpilih. Diizinkan untuk memilih orang baru dan karena itu akan membawanya. Melihat ekspresi manisnya, dia tergagap dan mencoba untuk bersikeras. Tetapi langsung mendapati kepalanya terpenggal dari tubuhnya, dia jatuh ke tanah tak bernyawa, dihukum karena memiliki keberanian untuk menentang perintah wanita itu. Kemudian berbalik ke pemuda itu, dia memerintahkannya untuk ikut dengannya. Untuk saat ini seorang budak iblis mencambuk-cambuknya. Memukul seorang manusia yang meminta maaf yang telah jatuh tak berdaya di tanah,
Tidak dapat menahan pemandangan itu, Hiro melompat masuk untuk membawa anak laki-laki itu pergi. Saat mereka berdua merasa aman, iblis itu tanpa marah mempertanyakan siapa yang berani menunjukkan pembangkangan seperti itu. Lee menghentikannya untuk memukul mereka lagi. Mengatakan dia tidak bisa bernegosiasi dengan Mina tanpa chipnya. Sambil menopang dirinya, Hiro bertanya kepada manusia muda Chisa apakah dia baik-baik saja. Tetapi dia hanya berteriak melihat sekeliling. Dia melihat tampilan mengerikan dari perbudakan yang jelas, berbicara kepada semua orang. Lee menyuruh semua orang untuk menyelesaikan 1000 bangunan baru. Kecuali mereka ingin mati, para Buddha manusia terkejut dengan perintah itu. Mereka hampir kehilangan akal sehat, mereka mengetahui betul bahwa prestasi seperti itu sama sekali tidak mungkin. Karena itu pada dasarnya adalah penyiksaan, beberapa menyerah dan meminta untuk menghadapi kematian dan para Buddha lebih dari senang untuk menurutinya. Hiro dipisahkan dari kelompok mengatakan dia tidak dimaksudkan untuk bekerja di sana. Seperti yang lain, mereka melakukan perjalanan di sekitar gua seperti sarang yang bergema dengan suara kerja tanpa akhir. Dia bertanya untuk apa dia dibawa, tidak menerima jawaban, dia mencoba. Keberuntungannya dan bertanya tentang mereka yang memasuki lorong di sebelah kanan. Merasa seperti dia melampaui batas, Lee mulai bosan dengan semua pertanyaan itu. Dia mengangkat sengatnya yang tajam dan menjelaskan bahwa dia tidak lebih dari sekadar alat tawar-menawar. Karena itu jika dia mengatakan satu kata lagi dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Diam-diam melihat sekeliling. Dia menyimpulkan bahwa mereka yang bukan makanan diubah menjadi budak terlepas dari kemana mereka pergi, tidak ada yang bisa bertahan terlalu lama. Jadi dia harus menyelamatkan Peach sesegera mungkin. Konon mereka tidak berada di sarang tetapi yang akan dibangun dan harus memiliki 1000 rumah iblis lagi. Dia tidak tahu mengapa mereka begitu terburu-buru. Tetapi persyaratan itu adalah kesempatan baginya. Mengabaikan peringatan sebelumnya, dia berteriak mendorong peluncuran Stinger ke arahnya. Namun itu berhenti. Segera setelah dia menyebutkan pencapaian tujuan mereka dari 1000 tempat tinggal dalam seminggu, tertarik, Lee memberinya kesempatan dan memberinya 1 menit untuk meyakinkannya. Menjaga sengat di dekat lehernya, rasa takut adalah sesuatu yang dapat menyebabkan irama jantung yang tidak teratur, kelemahan anggota badan, dan gangguan fisiologis dengan emosi negatif seperti itu. Tidak mungkin untuk bekerja secara efisien, kekerasan iblis dan ancaman kematian karena kegagalan adalah apa yang menyebabkan emosi itu. Lee berpendapat bahwa dia hanya menakut-nakuti mereka untuk mempercepat semuanya. Dan menyadari bahwa itu adalah tugas yang mustahil. Namun, peningkatan efisiensi dapat dibawa oleh proaktivitas dan mencapai ini membutuhkan penggantian ancaman dengan hadiah. Sengatnya dibawa beberapa inci dari lehernya. Saat dia menyiratkan memberi penghargaan kepada manusia dengan kebebasan, menyadari bahwa dia berbeda dari yang lain. Dan mungkin benar-benar membunuh semua orang, Hiro memikirkan kembali pendekatannya, dia mengklarifikasi bahwa bahkan jika itu bohong. Jika ada harapan orang akan bersedia bekerja untuk itu menjanjikan peningkatan efisiensi dalam jangka panjang. Dia memohon selama 2 hari untuk membuktikannya, dia mempertimbangkannya untuk sementara waktu dan memanggil seseorang bernama Swipe. Dia merasakan sesuatu melesat melewatinya. Dan iblis lain muncul di sisinya dalam sekejap mata menjawab panggilannya. Dia memerintahkannya untuk memberitahu Hiro tentang kemajuan pekerjaan mereka. Dan mengatur agar dia menerapkan kebijakan baru. Saat mereka langsung bekerja, Mina menyaksikan semuanya dari atas. Dia menganggap Lee bodoh karena mencoba bernegosiasi dengan manusia sebagai chip karena dia selalu dapat menemukan pengganti. Terganggu dari bekerja dan diberitahu bahwa sudah waktunya untuk mengumpulkan para budak, menemukan waktunya aneh. Terlepas dari itu mereka berbaris bergegas untuk mengikuti perintah seperti biasa. Di sana suara keras Hiro membelah udara memperkenalkan dirinya berdiri di antara iblis lain. Manusia itu mengumumkan sistem baru yang menawarkan mereka kesempatan untuk mendapatkan kebebasan. Mereka berseru penuh harap mendengar bahwa mungkin untuk melarikan diri dari perbudakan dan kembali ke tanah. Menyadari bahwa dia mungkin bernegosiasi dengan Lee. Mereka berterima kasih dan memuji pendatang baru itu. Dia menambahkan bahwa mereka tidak akan lagi diperlakukan buruk dan disakiti saat bekerja. Apapun yang terjadi, setidaknya dia bisa menghentikan orang dari pelecehan. Namun, harus ada cara yang lebih praktis untuk melakukan sesuatu. Dan ini saja tidak akan cukup. Tepat pada saat itu sebuah suara familiar membujuk orang-orang, menyuruh mereka untuk tidak mendengarkan. Itu adalah pria dari sebelumnya. Yang kemudian mengungkapkannya karena membunuh saudaranya hanya untuk menyelamatkan wanitanya. Seorang iblis mengancam akan membunuh keturunan itu. Tetapi Hiro mendesaknya untuk tidak melakukannya. Mengatakan mereka punya kesepakatan. Untungnya Swipe memerintahkan untuk mengikuti manusia itu. Menambahkan bahwa itu adalah dekret dari Lee sendiri. Menyelesaikan masalahnya sendiri. Hiro melompat turun untuk menemui pria itu dan berkata dia adalah anjing penjilat yang bersedia hidup dengan iblis. Dia merasa itu konyol.
dan berpendapat bahwa dia hanya menenangkan suasana untuk menghindari konflik lain. Menunjuk ke arahnya, dia mendorong pemuda itu untuk melihat dirinya sendiri. Dan bertanya siapa sebenarnya anjing penjilat itu. Dengan amarah di matanya dia bertanya apakah dia akan membuat semua orang terbunuh seperti dia membunuh saudaranya. Swipe dengan kosong memperhatikan mereka berbicara tentang iblis. Seolah-olah mereka tidak ada di sana, Hiro tersadar bahwa kata-kata pria itu benar. Dia tidak bisa menyangkal bahwa dia menukar nyawa seseorang demi buah persik. Dan sekarang dia memberi semua orang harapan palsu. Semua yang dikatakan itu benar. Dan setelah menerima ini, dia menangis sambil meminta maaf, mengakui tindakannya, namun air matanya jauh dari cukup. Dan tidak akan pernah mengembalikan saudara yang sudah meninggal, rasa bersalah mulai muncul. Tetapi Chisa dari sebelumnya tiba-tiba menempatkan dirinya di antara mereka, mengatakan Hiro menyelamatkannya pagi itu, memanggil yang lain. Dia mengatakan mereka tidak punya pilihan dan harus mengikuti perintah. Bahkan jika itu adalah mimpi kosong, harapan apapun untuk kebebasan atau setidaknya tidak mati setelah seminggu sudah cukup. Yakin bahwa mereka akan bebas setelah bekerja, para Buddha diberi motivasi baru yang didorong oleh keinginan untuk hidup. Berbalik kepada mereka yang dia sakiti, Hiro meminta maaf dengan tulus. Mengatakan dia akan entah bagaimana membayar tindakannya karena mereka tidak bisa berbuat banyak tentang hal itu, orang-orang tetap diam dan menghentikan agresi. Dengan ini Swipe memerintahkan semua orang untuk berbaris. Dan menerima tugas yang seharusnya mereka selesaikan. Saat semua orang diberi pekerjaan khusus, konstruksi berlanjut, melihat Hiro bergabung, Chisa mengatakan dia tidak perlu menutupi bagiannya. Tetapi pemuda itu bersikeras, bahkan sebelum invasi iblis, anak laki-laki itu selalu diintimidasi karena lemah. Dan dia adalah orang pertama yang membantunya, dia tidak keberatan karena mereka saling membantu pada akhirnya. Keduanya semakin dekat, membuka diri tentang perjuangan yang mereka alami. Sementara itu, iblis hijau mendekati seorang Buddha manusia. Di sini dia berterima kasih lagi bukan hanya karena membantu pekerjaan, tetapi juga untuk kesempatan mendapatkan kebebasan yang dia bawa kepada mereka. Tepat pada saat itu teriakan keras bergema di seluruh gua. Beliung ada di tanah, meleleh karena asam hijau, seorang manusia mundur ketakutan. Meminta maaf kepada iblis hijau yang menggelegat, melihat ini Hiro berlari untuk menghentikan mereka, mengatakan mereka punya kesepakatan, untungnya. Swipe juga tiba tepat waktu dan memerintahkan Raja Iblis untuk berhenti. Marah dia mengeluh. Mengatakan Buddha itu memukulnya, manusia itu beralasan bahwa itu semua adalah kecelakaan. Terlepas dari apa yang terjadi, Li telah melarang mereka menyakiti manusia. Dan memprioritaskan pembangunan rumah, kelegaan menyelimuti mereka dan pemuda itu mencoba untuk kembali bekerja. Tetapi melihat bahwa alatnya telah meleleh karena asam, Hiro bermain-main dengan cairan hijau itu, memeriksa karakteristiknya, mendapatkan ide. Dia meminta Swipe untuk membuat Raja Iblis melepaskan lebih banyak larutan, dia pikir itu akan sangat meningkatkan kecepatan kemajuan mereka. Meradang, iblis itu mencemooh mereka karena bertindak terlalu arogan. Namun Raja Putih memerintahkannya untuk diam saat dia pergi untuk meminta izin kepada Li. Bagi si hijau itu adalah ide yang bodoh karena dia akan mati jika dia terus memberi mereka asam. Sayangnya dia tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu. Dan mendapati dirinya bersandar di atas bak besar berisi asam, semua lelah dan mengerut, dia memohon dengan putus asa mengatakan dia bahkan tidak memiliki setetes pun tersisa. Namun rekan-rekannya menolak untuk menerima alasan seperti itu dan mengangkatnya di atas kepalanya, meremas keras untuk memaksa lebih banyak asam keluar dari tubuhnya. Swipe mempercepat prosesnya. Menyuruh iblis hijau untuk memuntahkan semua larutan dan memanggil manusia untuk berbaris dan mendapatkan ember asam mereka. Sementara manusia bersorak atas rasa sakit iblis, Hiro tersenyum mengetahui itu akan mempercepat kemajuan mereka, mengingat apa yang bersedia mereka lakukan. Proyek itu tampaknya sangat penting bagi Li. Dengan kecepatan ini mereka mungkin menyelesaikan 200 rumah dalam seminggu yang mungkin meyakinkannya untuk menepati janjinya. Sementara itu lebih dalam ke dalam gua, embel-embel panjang merayap dari tenda. Di dalamnya seorang iblis mengeluh mengatakan tidak ada yang berubah dan sudah lama sejak seorang iblis dilahirkan. Karena ini mungkin akan menghancurkan ras mereka, Mina memutuskan untuk mengabaikan Li dan mendapatkan kembali pemuda itu. Iblis karbon lain muncul di hadapannya, berlutut menghormati jenderal. Dia mengungkapkan rasa jijik terhadap manusia, menyebut mereka makhluk inferior yang tidak melakukan apapun selain mengacaukan pikiran seseorang. Karena itu dia bertanya siapa yang akan dia gunakan untuk tujuannya. Mengatakan dia sama sekali belum cukup dimanusiakan, dia menganggap sarannya tidak perlu dan tidak diinginkan. Karena dia tidak dapat membantah kata-katanya, dia menerima dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saat bekerja, Swipe tiba-tiba muncul di dekat Hiro mengatakan Li sedang mencarinya. Diberi pembaruan dia memuji kemajuan mereka.
serta metode-metodenya untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Karena semuanya efektif, dia memutuskan untuk menerapkan ini di tempat lain juga, mengatakan mereka dapat selesai dalam setengah bulan dengan kecepatan mereka. Dia mulai mengangkat topik hadiah, dia bertanya apa yang dia berikan sebagai insentif kepada mereka. Dan tertawa saat dia mendengar tentang janjinya untuk pembebasan. Tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia mendesak keputusannya sambil mengingat bagaimana dia peduli pada seseorang di ban makanan. Dia bertanya apa yang dia inginkan terjadi, dia langsung meminta agar Peach dilindungi. Jadi dia berjanji akan menyuruh seseorang menjaganya dengan senyum manis tapi licik. Dia mengatakan itu janji yang mirip dengan yang dia buat kepada para budak. Dia mengerti bahwa seperti janjinya sendiri, kata-katanya kosong dan tidak akan pernah berarti apa-apa. Saat ketakutan mulai menyelimuti, dia terlambat menyadari bahwa dia seharusnya tidak memberitahu dia tentang keberadaan Peach. Diberitahu bahwa dia akan mempertimbangkan belas kasihan berdasarkan apa yang mereka capai. Dia segera diusir, di luar matanya terbuka lebar, panik dan putus asa untuk memikirkan cara menyelamatkan kekasihnya. Saat itu suara Mina memanggilnya dari atas, melihat ke atas dia melihat Jenderal Iblis yang bertanya kemana dia pergi. Mengenali dia ingat bagaimana dia secara pribadi membawanya untuk sebuah tugas. Dengan putus asa Hiro bersumpah untuk melakukan apapun yang dia inginkan sebagai imbalan atas satu permintaan. Dia dipenuhi dengan kekuatan, senang dengan keputusannya, Hiro dibawa ke bagian terpencil dari sarang. Di mana tidak ada iblis lain yang bisa mengganggu mereka. Berbicara apa yang ada di pikirannya. Dia berbicara tentang Peach yang dikirim ke area makanan dan meminta jenderal untuk menyelamatkannya. Keberadaan gadis itu terungkap keli. Dan sekarang dia tidak punya pilihan selain mengandalkan Mina. Mengetahui bagaimana kesepakatan bekerja, dia bertanya kepada jenderal apa yang dia inginkan. Dia mencari pengetahuan tentang reproduksi manusia. Dan ingin dia membiarkan bayi iblis dengannya. Masih bingung dia meminta untuk mengetahui niatnya menambahkan bahwa dia menepati janjinya terlebih dahulu. Iblis itu jengkel dengan ketelitiannya. Tidak menginginkan seseorang yang terlalu fokus pada persyaratan sementara masih terlalu banyak yang tidak dia ketahui tentangnya, dia yakin bahwa dia adalah ancaman bagi umat manusia. Karena kebingungannya, dia melanjutkan tentang peluang keberhasilan dengan bayi manusia, pemuda itu berbohong mengatakan tingkat cinta tertentu diperlukan. Dan menambahkan bahwa dia akan dengan senang hati menjelaskan dengan Peach, namun Mina tidak tertarik dengan demonstrasi dengan orang lain. Dan menyuruhnya untuk mengajarinya secara langsung, dia panik tidak menyangka bahwa dia akan diperintahkan untuk mencintai iblis. Itu tawaran yang menggoda karena membuat jenderal jatuh cinta padanya akan membawa banyak keuntungan, dengan dia di sisinya. Dia bisa menyelamatkan Peach dan bahkan mungkin bisa menyelamatkan para pekerja, itu akan terlihat seperti dia membantunya dengan misinya. Tetapi sebenarnya hanya menggunakannya untuk keuntungannya. Siap untuk mengajar dia meminta untuk melihat emosinya. Iblis itu kemudian menunjukkan berbagai emosi. Termasuk kebingungan, ketakutan, kebosanan, dan iri hati. Yang terakhir kemarahan muncul saat dia dengan marah menuntut penjelasan untuk tujuan latihan tersebut. Itu membuktikan bahwa iblis tidak memahami emosi dengan baik, kemungkinan karena mereka tidak memiliki lingkungan untuk itu. Bertanya-tanya apakah iblis bahkan bisa jatuh cinta dengan manusia. Dia mempertimbangkan untuk mengambil pendekatan yang lebih langsung, mencuri keberaniannya dan meminta maaf kepada Peach. Dia mencondongkan tubuh dan mencium bibir Mina. Matanya terbuka lebar, terkejut dengan tindakan tak terduga itu. Hiro mundur tak lama kemudian, penasaran apakah itu berdampak. Namun jika dia tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan bahkan bertanya apakah dia baru saja menyerangnya. Mendengar bahwa itu adalah sesuatu yang dilakukan manusia saat jatuh cinta. Dia mengakui bahwa dia tidak merasakan apapun sama sekali. Dia menduga bahwa masalahnya adalah titik kontak. Dan mendorongnya untuk mencoba di tempat lain. Saran itu membuatnya tercengang dan dia tidak yakin apakah dia mendengarnya dengan benar, menunjuk ke seluruh tubuhnya. Iblis itu memberinya izin untuk mencoba semuanya. Dia mengikuti perintahnya dan mulai membelai tanduknya terlebih dahulu. Kemudian lengannya dan segera beralih ke kakinya. Saat dia melakukan semua ini, dia memikirkan Peach dan tidak bisa menahan perasaan menyesal bahkan jika Mina adalah iblis terlebih lagi. Dia memiliki fitur yang sangat mirip manusia. Melihat dadanya dia dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk mencobanya berikutnya. Namun dia merasakan keraguan-raguannya dan memerintahkan pemuda itu untuk bergegas. Dimarahi karena terlalu lama, Hiro meminta maaf karena terlalu cemas. Saat dia melanjutkan tentang melampaui hubungan fisik, Mina memperingatkannya agar tidak menipunya. Dia memiliki cara untuk memverifikasi semua yang dia katakan. Jadi jenderal memerintahkannya untuk membuatnya jatuh cinta sesegera mungkin. Takut dia meminta agar dia tidak terburu-buru karena cinta adalah proses bertahap yang seringkali membutuhkan waktu karena jatuh cinta sudah sulit apalagi antara manusia dan iblis.
Menerima pengakuannya tentang situasi tersebut, dia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia mendapat ide dan menyarankan untuk mengirim hadiah terlebih dahulu. Itu adalah langkah umum dan perlu sebelum memasuki suatu hubungan. Dia menyadari hadiah setelah menerima beberapa sendiri. Tetapi tidak mengerti maksudnya. Manusia itu menjelaskan bahwa hadiah hanya bermakna jika diberikan untuk saling menyenangkan. Itu adalah kesempatan untuk belajar tentang preferensi masing-masing. Dan mirip dengan kontes membuat pasangan bahagia, mendengar bahwa itu adalah kompetisi, Mina menjadi sangat bersemangat mengatakan dia belum pernah kalah dalam kompetisi sebelumnya. Saat dia berbalik untuk segera memulai, dia memanggilnya memintanya untuk menunggu dan secara tidak sengaja meraih ekornya karena terburu-buru untuk menemukan hadiah untuknya. Dia melesat melintasi terowongan gua menyeretnya sepanjang perjalanan. Mendengar suaranya dia terlambat menyadari kehadirannya dan tiba-tiba menghentikan penerbangannya. Jengkel dia bertanya apa masalahnya. Dan diberitahu bahwa mereka masih perlu berbicara tentang preferensi mereka. Kesabarannya menipis oleh manusia yang menuntut dan keras kepala. Hiro berbicara tentang menginginkan kuncir kuda ganda. Tetapi tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Saat dia segera terbang mengatakan dia punya ide yang sempurna. Bertanya-tanya apakah dia akan membawa Peach kembali sebagai hadiah. Dia mencoba memikirkan sesuatu yang baru untuk diberikan kepada jenderal. Untuk saat ini dia menyisihkan temannya memintanya untuk menunggu di bagian lain gua. Seorang wanita manusia berteriak untuk hidupnya. Iblis besar menariknya ke dalam mulutnya. Mengabaikan tangisan putus asanya untuk belas kasihan, mencakar tanah dia berjanji untuk bekerja keras dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika mereka membiarkannya pergi sayangnya. Semua permohonannya tidak terdengar saat seluruh tubuh wanita itu dilemparkan ke dalam mulutnya dalam beberapa saat iblis besar itu melepaskan antrian daging ke ujung lidahnya yang lain. Itu seperti pabrik kecil di mana iblis-iblis kecil mengumpulkan daging olahan. Dan menyimpannya untuk nanti di langit-langit area tempat banyak kerangka tergantung di atas jalur perakitan, di tempat di mana manusia masih hidup. Peach mendongak dengan tatapan khawatir. Saat itu seseorang memanggilnya, menyuruhnya mendekat, terkunci di dalam sangkar yang terbuat dari tulang rusuk iblis. Dia menghadapi siluet misterius, dia dengan hati-hati mendekat, tidak mengenal pengunjung tak terduga itu. Sementara itu, kembali di area terpencil markas mereka, Hiro sedang menunggu Mina, setelah menemukan hadiahnya. Dia dengan bersemangat bertanya apakah dia siap untuk pertukaran mereka. Dengan gaya yang mencolok, dia melemparkan sepotong kain, memperlihatkan tengkorak iblis di tanah. Dia kemudian menggunakannya seperti drum. Mengiringi ketukan dengan beberapa lirik merdu. Dan akhirnya mengakhiri pertunjukan dengan trik stick drum teatrikal. Dia berseru kaget, meskipun bingung dengan apa yang dia lakukan. Bertanya bagaimana dia menyukainya. Jenderal itu menggelengkan kepalanya tidak puas dan berkata dia tidak bisa begitu saja melakukan itu. Menunjukkan kepadanya bagaimana seharusnya. Dia memanggil sesuatu, mengikuti preferensinya untuk kuncir kuda ganda. Iblis dengan ekor kembar di kepalanya muncul. Saat dia berteriak kaget, dia berkata dia adalah salah satunya. Karena tidak ada yang lebih baik daripada iblis yang akan memanggilnya seorang penguasa. Kecewa dengan reaksinya, Mina tidak bisa menahan amarahnya. Ketakutan, Hiro bersikeras bahwa dia bahagia dan memuji bakatnya dalam memberi hadiah. Ini untungnya berhasil saat dia terkekeh setuju dan bangga. Karena dia benar-benar menganggap ini sebuah kompetisi, segalanya akan menjadi sedikit lebih rumit. Melanjutkan, dia bertanya tentang hal-hal lain yang dilakukan manusia untuk jatuh cinta. Dan diberitahu bahwa mereka makan dan bermain. Dia tidak membuang waktu dan menyeretnya berkeliling. Yang mengejutkannya, iblis yang dihadiahkan kepadanya berlari di belakang mereka, ingin bergabung. Sepanci lumpur dan potongan daging mendidih di depan, Hiro yang membimbing melihat tusuk sate. Dia dengan hati-hati memastikan bahwa itu tidak terbuat dari manusia. Mina berkata tidak perlu khawatir, manusia hanyalah cadangan makanan. Dan tidak ada yang ingin memakannya jika ada makanan enak di sekitar, menunjukkan contoh. Dia mengangkat makhluk kecil tapi gemuk yang menggeliat sehat. Dia tidak bisa menahan diri untuk meludahkan makanannya karena jijik. Kembali di area makanan, Suipe memberitahu semua orang bahwa tidak ada yang diizinkan membawa Peach pergi tanpa izin. Sebagai penjaga iblis, dia berjanji bahwa dia tidak akan mempersulit mereka. Dan akan mengingat mereka sesuai dengan itu. Berharap dia masih hidup ketika dia kembali, iblis itu pergi secepat dia datang. Dia ditinggalkan oleh pengunjung tak terduganya, meninggalkan gadis itu ketakutan. Mengerikan mengetahui kematian akan datang. Tetapi perasaan asing ini bahkan lebih menakutkan, berlinang air mata dan tidak tahu apa yang akan terjadi.
Dia dengan putus asa memanggil Hiro. Jijik dengan makanan itu, Hiro jatuh ke lantai, tersedak dan hampir tidak bisa menahan diri untuk muntah. Karena dia tidak ingin makan, Mina bertanya apakah dia tidak ingin mencintainya, mendorongnya untuk makan dengan tusuk sate di masing-masing tangan. Dia melahap daging itu, berusaha sekuat tenaga untuk menelan tanpa merasakan. Dia senang dengan pemandangan itu. Dan tertawa saat dia mendorongnya untuk makan lebih banyak. Memegangi perutnya dan merasa tidak enak badan, dia berkata dia harus pergi ke toilet, memikirkannya sebentar. Dia mengatakan bahwa tidak seperti iblis yang menyimpan energi, manusia makan dan mengeluarkan. Diberitahu bahwa itulah alasan kelemahan mereka. Dia tidak dapat berdebat dan dia bertanya di mana kamar mandinya. Karena tidak ada toilet di sana, dia menyuruhnya untuk mencari tempatnya sendiri dan pergi. Melihat iblisnya mengikuti, dia memarahinya karena bahkan ingin menjadi bagian dari itu. Dia menyelesaikan urusannya segera. Tetapi ketika dia berjalan untuk kembali ke gubuk, dia menemukan iblisnya mati di lantai dengan dadanya terbakar habis. Saat dia mencoba memahami adegan itu, Karbon mendekat dari belakang, mengidentifikasi dia sebagai favorit Mina. Hiro mencoba bertanya siapa dia. Tetapi iblis itu mengatakan dia hanya bisa berbicara setelah dia selesai mengatakan manusia hanya akan mencemari jenderal. Dia memerintahkan anak itu untuk menolak apapun yang dia minta darinya nanti. Dia beralasan bahwa dialah yang meminta. Bukan sebaliknya. Tampak kesal dengan jawaban itu, Charvin mengulangi instruksinya, menyuruhnya untuk menolak tanpa peduli. Dia menganggapnya konyol bahwa manusia rendahan seperti dia berani tinggal dengan wanita bangsawan. Seperti tuan mereka. Menunjuk ke iblis yang hangus, dia memperingatkan bahwa dia akan mengalami nasib yang sama jika dia tidak mengikuti perintah. Berdasarkan sifat posesifnya, dia menyadari bahwa orang di depannya adalah iblis yang sering memberi hadiah. Mina meminta jawaban. Hiro menurut, mengatakan dia tentu saja akan patuh. Saat dia berbalik, manusia itu memanggilnya untuk menunggu, tidak mundur meskipun tatapan membara. Dia mengulurkan tangannya, berjanji untuk merahasiakan seluruh pertemuan itu. Terhibur, Karbon mencibir dan menjabat tangan manusia itu, menggenggamnya erat saat dia membakar telapak tangannya. Saat Hiro mundur merasakan sakit yang tak terduga, iblis itu tersenyum, menyebutnya orang baik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ditinggal sendirian, manusia itu melihat telapak tangannya. Seolah berfungsi sebagai pengingat untuk janjinya. Dia mengepalkan tinjunya meskipun merasakan sakit, menolak untuk mundur. Dia kembali ke gubuk sendirian. Dan Mina segera bertanya tentang iblis yang dia hadiahkan kepadanya. Saat Hiro memberitahunya bahwa dia memerintahkannya untuk kembali ke urusan normalnya. Jenderal itu mulai marah karena pada dasarnya itu tidak mematuhi perintahnya. Memintanya untuk melupakannya, manusia itu mencoba mengatakan sesuatu. Tetapi dia mendahului dirinya sendiri dan berdiri dengan bersemangat. Dia membawanya entah dari mana, mengatakan mereka harus pergi berjalan-jalan seperti manusia lain yang berjalan-jalan di sekitar gua. Mereka melewati beberapa kelompok iblis yang sebagian besar memelototi Hiro karena berani bertindak begitu santai di hadapannya. Satu individu pemberani mengangkat tangannya, ingin menyakiti anak itu. Namun, ia kehilangan kepalanya dalam sekejap, dihukum oleh jenderal. Dia melakukan ini beberapa kali lagi. Setelah menemukan beberapa orang yang merasakan hal yang sama. Mencapai gudang senjata, Mina menunjuk ke senjata, menyuruhnya untuk mencobanya. Dia tertawa saat dia kesulitan bahkan mengangkat satu pun. Dan tersenyum bangga saat dia mengangkatnya bersamanya. Masih berpegangan pada logam yang bergerak, Hiro mendapati dirinya di arena, menyaksikan dua iblis bertarung, meraung, meninju, dan berkelahi hanya untuk hiburan mereka. Sementara Mina menyaksikan pertarungan itu sambil tersenyum dan tertawa menikmati pemandangan itu, sang manusia justru memperhatikan ekspresinya. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak melihat kecerahan tertentu, terutama saat dia melihatnya terkikik seperti wanita normal. Di sisi lain, siluet gelap muncul di bayang-bayang tempat Karbon bersembunyi, mendidih karena amarah. Saat dia melihat manusia itu tidak mematuhi perintahnya dan melanggar janjinya. Karena mereka sudah mencoba banyak hal, Hiro bertanya apakah jenderal merasakan sedikit cinta. Dengan ekspresi kosong dia mengakui bahwa dia tidak merasakannya sama sekali. Beralih, dia membawanya ke terowongan, mengatakan mereka bisa bermain dengan latihan yang biasa dia lakukan. Di dalam, makhluk kecil menyala saat api bergejolak di perutnya, dengan santai mengambilnya, iblis itu mengatakan itu berada di gua api.
dan akan pergi dari satu lubang ke lubang lain berulang kali saat menyemburkan bola api. Dia harus menghindarinya sampai terlalu lelah. Terpaksa turun tangan, Hiro tidak merasa khawatir melihat bola api yang bergerak cepat itu. Dia bertanya apakah ini benar-benar idenya untuk bermain demi menyelamatkan Peach dan manusia. Hiro harus membuat Mina jatuh cinta padanya. Untuk melakukan ini dia harus ikut bermain dalam permainannya. Dan mendapati dirinya menghindari makhluk yang terbuat dari api, melakukan yang terbaik, dia nyaris menundukkan kepalanya tepat waktu bahkan membuat Jenderal Iblis terkesan. Dia tersenyum puas dan bersemangat saat tubuhnya mulai terbiasa. Sayangnya, kepercayaan diri yang berlebihan membuatnya terkena dan dia terpukul keras tepat di wajahnya. Terlempar jauh, dia menopang dirinya. Linglung dan mengusap pipinya yang sakit, bola api diluncurkan ke arahnya dan dia menyadarinya terlambat. Mengetahui ini Mina mencegah tepat waktu dan menyuruhnya untuk memperhatikan. Dia sudah tahu bahwa dia luar biasa tetapi melihatnya beraksi masih mengesankan. Dia tersenyum meremehkan, hanya sebagai kelemahan manusia. Sambil berbagi momen, makhluk api terus memantul tampaknya tak ada habisnya bahkan Jenderal pun terkejut. Merasa aneh karena dia tahu seharusnya tidak sebanyak ini. Meskipun dia tidak benar-benar melihat, Hiro merasakan seseorang bersembunyi di dekat pintu masuk. Melihat sekeliling dia melihat jejak karbon karena bekas hangus tersebar di seluruh dinding. Seperti yang diharapkan, iblis itu ada di sana. Marah karena ketidakpatuhannya yang kurang ajar. Mereka melanjutkan dan Mina melayang-layang sambil mengawasinya. Mengatakan itu adalah cara bagi mereka untuk berlatih sesuai standarnya. Dia berbagi bahwa dia melakukannya dengan baik setidaknya untuk seorang manusia. Mengambil kesempatan itu dia menghubungkannya dengan kekuatan cinta. Dia menepisnya mengatakan dia tidak punya perasaan. Saat dia dipukul dengan benar karena komentar murahan itu, sementara itu karbon mengutuknya dan berjanji untuk membunuh manusia itu saat kebenciannya terus tumbuh. Menyadari kehadirannya, Hiro memikirkan cara untuk mengungkap keberadaan iblis itu, sementara permainan mereka dengan makhluk api berlanjut. Sampai Mina menyatakan itu selesai, pemuda itu berdiri tegak dan dia memujinya karena lebih baik dari yang dia harapkan. Terutama dengan refleks, berbalik untuk berterima kasih padanya, dia mengungkapkan wajahnya yang penuh benjolan dan memar karena terkena, dia kemudian dengan keras mengingat bagaimana mereka berciuman sebelumnya. Dan bagaimana dia tidak merasakan apapun. Mendengar ini karbon benar-benar tidak percaya, terlebih lagi ketika manusia itu menyarankan untuk berciuman lagi, tidak dapat menahannya lagi. Dia mengisi daya dengan kekuatan dan memecahkan sepotong dinding, memutuskan untuk menyingkirkannya bahkan jika dia ketahuan. Dia membakar batu di tangannya menarik lengannya ke belakang, dia bersiap untuk melempar. Sementara itu Mina berbalik, memperhatikan suara aneh yang datang dari dekat, batu itu diluncurkan ke arah mereka dan seperti dengan makhluk api. Hiro membuktikan waktu reaksinya yang mengesankan lagi, dia melemparkan dirinya ke arah Jenderal. Karena itu satu-satunya cara dia bisa membuatnya menghindar. Mereka jatuh berguling-guling di tanah, melihatnya terbaring di lantai, dia buru-buru bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia mengatakan dia baik-baik saja dan menunjukkan padanya makhluk api yang hangus, mengatakan itu pasti terganggu oleh cinta mereka. Dia mulai berdebat mengatakan dia tidak merasakan apapun. Kemudian sang Jenderal membeku setelah menyadari bahwa dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Setelah melihatnya di tanah, dia akhirnya melihat makhluk itu di tangannya bersama dengan bekas luka bakar di tubuhnya. Matanya menyipit mendapatkan ide tentang apa yang baru saja terjadi. Manusia itu bertanya apakah dia benar-benar tidak merasakan apapun. Dan diberitahu bahwa memang demikian, dengan kosong mengulangi kata-katanya. Dia menambahkan bahwa hari ini tidak cukup dan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak hari. Ingin mencoba sesuatu dia memanggilnya, memberi isyarat untuk mendekat, yang mengejutkannya. Dia membalas ciumannya dari sebelumnya, melihat sekeliling tampaknya menunggu reaksi. Dia mengatakan mereka akan melanjutkan besok. Kemudian Hiro berada di gubuk pribadinya. Mengevaluasi peristiwa hari itu, dia menemukan bahwa iblis tidak mengerti. Tetapi mereka memiliki perasaan seperti manusia. Dengan ini dia menjadi penuh harapan, merasa seperti dia memiliki kesempatan untuk membuat Jenderal itu jatuh cinta. Masih bertekad untuk menyelamatkan Peach, dia menetapkan tujuan untuk membuatnya jatuh cinta besok. Di sisi lain Mina berada di gubuknya. Memarahi karbon dan memindahkannya ke area yang berbeda, dia marah tidak mengerti dari mana dia mendapatkan keberanian untuk ikut campur dalam misinya, tidak dapat berdebat lebih jauh. Dia menerima hukuman itu dan berjalan pergi, dia menghela napas yang terdengar. Jengkel dengan tingkah lakunya saat dia ditinggal sendirian. Jenderal dingin tiba-tiba tersipu, memutar-mutar rambutnya saat dia memikirkan hari itu, melanjutkan pekerjaan seperti biasa, sekelompok pria menggertak Chisa. Membuat kesepakatan palsu untuk saling membantu. Ketika dia tidak menjawab, mereka meletakkan tangan mereka padanya,
menyuruh anak laki-laki itu untuk bergegas. Saat itu, Hiro muncul dari langit menyuruh mereka untuk meninggalkan temannya sendirian. Dia tiba dengan keras menempatkan kakinya langsung di salah satu wajah pria itu. Saat mereka jatuh ke tanah akibat pertengkaran itu, pria kedua berteriak marah siap untuk berkelahi. Namun itu tidak berlangsung terlalu jauh saat tangan yang familiar diletakkan di bahunya. Mina telah tiba bersama hewan peliharaannya dan mengangkat si pembuat onar ke langit pagi itu saat Hiro mengunjungi kamar jenderal. Di mana dia langsung diberitahu bahwa mereka akan melanjutkan misi mereka. Saat dia mulai berbicara, dia memotongnya, menyuruhnya berhenti memanggilnya dengan begitu formal mengikuti instruksinya. Dia meminta agar dia mengeluarkan Peach dari area makanan terlebih dahulu karena dia semakin khawatir. Dengan cepat menerima, dia menyuruhnya untuk fokus padanya setelah dia mengeluarkan gadis itu dari penjara. Lagi pula dia masih harus mengajarinya cara jatuh cinta seperti manusia. Saat ini Chise bertemu kembali dengan Hiro, senang melihat anak laki-laki yang lebih tua itu lagi. Sementara itu salah satu pria meraih kerahnya menuntut untuk tahu kemana temannya dibawa. Sayangnya bahkan dia tidak tahu kemana jenderal membawanya. Saat itu dia mendorong kepalanya ke bawah. Saat iblis hijau dari sebelumnya muncul dengan sebuah pukulan, melanjutkan dengan serangan lain, dia mengirim manusia terbang. Khawatir Chisa berteriak bertekad untuk membalas dendam. Iblis itu bersumpah untuk membuatnya merasakan apa yang dia alami karena sarannya. Saat itu sebuah jari menusuk sisinya saat tubuhnya bergetar merasa seperti disuntik dengan sesuatu. Sebuah suara menyuruhnya untuk tenang. Tiba-tiba seluruh tubuhnya tumbuh besar, disegarkan dari suntikan. Terus tumbuh otot-ototnya menonjol dan iblis itu berteriak kegirangan merasakan kekuatan. Terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengatakan dia akhirnya mendapatkan kembali hidupnya. Dia dengan cepat berbalik bertanya bagaimana perasaannya menyadari bahwa itu adalah Weson. Dia menekan sikapnya dan berlutut. Menundukkan kepalanya mengatakan dia disuntik dengan kerusakan rupa. Lord menyuruh iblis itu pergi jika dia puas. Karena ini sangat benar dia bergegas pergi tidak ingin masalah. Sementara iblis itu berjalan pergi bersorak, Weson menyapa Hiro memastikan identitasnya, anjing iblis dari sebelumnya menimpali. Mengatakan dia orangnya dengan cepat memahami bahwa orang yang berdiri di depannya tidak normal. Dia mencoba untuk tetap tenang untuk saat ini iblis itu terkejut mengenalinya sebagai anak laki-laki terkejam. Serta otak di balik metode konstruksi baru berniat untuk membawanya masuk. Dia menyuruh salah satu bawahannya untuk menyerahkan pengikatnya. Mengingat pertama kali dia melihat Lee, Hiro ingat mendengar bahwa orang di depannya berasal dari kelas yang sama. Saat lengannya diikat dia memprotes kepada Lord mengatakan dia penting untuk misi Mina. Seorang bawahan memberinya tamparan cepat di wajah mengirimnya ke tanah. Sementara Chisa terus khawatir, Weson bertanya-tanya mengapa ada manusia di sana dan menyuruhnya dibawa juga. Mendengar ini Hiro berpendapat bahwa dia hanyalah seorang remaja ingin mereka melepaskannya. Dia dengan cepat dibungkam oleh iblis. Anak laki-laki itu diikat juga dan hanya satu orang yang tersisa untuk melanjutkan pekerjaannya. Dengan ini para tawanan baru berbaris mengikuti Weson di jalan. Anjing iblis itu mengatakan mereka tidak boleh tahu namanya. Dan akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Cham. Hiro bertanya kemana mereka pergi. Tetapi dia diabaikan saat pria itu terus mengatakan saudara laki-lakinya yang sudah meninggal adalah Kem. Dibungkam oleh pengingat tentang apa yang dia lakukan. Mereka berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat saudara laki-laki yang pendendam itu berbicara lagi mengatakan dia tidak perlu menunggu sampai pekerjaan selesai. Dan bahwa dia dapat membayar dosanya sekarang. Dulu ketika mereka masih anak-anak Hiro dan Peach mengalami insiden yang merepotkan setelah menghabiskan beberapa waktu menangis. Gadis itu bertanya kepada temannya apakah dia benar-benar baik-baik saja. Meskipun berlumuran memar dan goresan dia memberikan senyum meyakinkan. Mengatakan dia telah mengusir mereka. Tersipu dia berterima kasih padanya dan memberikan isyarat terima kasih. Sekarang dia berada di penjara makanan iblis sudah 3 hari sejak dia tiba. Dan dia tidak tahu bagaimana keadaan Hiro. Saat itu raging si iblis penjaga muncul di selnya. Bersamanya adalah Mina yang tiba bersama manusia yang dia culik sebelumnya. Dengan tergesa-gesa dia bertanya kepada penjaga tentang Big Ye dan kemana dia pergi. Iblis yang tampak agung itu menyapanya mengatakan sudah lama sejak dia berkunjung. Adapun rekannya dia mengatakan dia telah pergi untuk mengeluarkan beberapa iblis lain meskipun tidak senang dia melambaikannya. Dan menyuruhnya untuk memanggil Peach sebagai ganti manusia yang dia bawa. Gadis itu mendengar ini dan mulai khawatir. Sayangnya penjaga itu meminta maaf dan mengatakan dia tidak dapat mematuhinya. Karena bosnya menganggap aturan sangat serius. Jika dia ingin menukar seseorang dia harus menyerahkan laporan dan disetujui sebelum beroperasi. Dia bersikeras itu hanya satu orang dan bahwa dia tidak akan menyadarinya. Tetapi bawahan itu takut akan kecerdasan tuannya. Saat itu Peach berbicara memanggil Jenderal Iblis bertanya apakah dia dicari lagi. Dia diabaikan pada awalnya.
Saat dengan sinis Mina meminta izin untuk berbicara sementara itu tidak diizinkan, Raging hanya meminta agar dia merahasiakannya. Akhirnya kedua wanita itu bertemu berbagi kenalan bersama melihat manusia itu. Iblis itu mengatakan dia akan mengeluarkannya entah bagaimana dan mengembalikannya kepada Hiro. Gadis itu terkejut mendengar ini dan bertanya apakah itu permintaan pribadi. Ditanya tentang hubungan mereka, Peach mengatakan mereka adalah sepasang kekasih. Dan terkejut mendengar bahwa dia dan iblis itu juga ditakdirkan untuk menjadi kekasih. Bingung dengan reaksinya, Mina mempertanyakan berapa banyak kekasih yang bisa dimiliki satu manusia. Ketika dia diberitahu bahwa hanya boleh ada satu, Jenderal segera menyuruh gadis itu untuk menyerah, menyatakan bahwa dia akan menjadi satu-satunya kekasih karena tidak percaya pada perintah yang tiba-tiba itu. Peach menuntut untuk melihat Hiro menyadari bahwa dia mungkin menjadi masalah. Mina menjadi bermusuhan. Dalam sekejap dia mengangkat tangannya siap untuk menyingkirkan ancaman itu. Dan memastikan dia tidak pernah melihat anak laki-lakinya lagi. Merasakan bahaya, gadis itu mencoba untuk mundur tetapi jenderal telah menyerang. Yang mengejutkannya, Raging berani menghentikan cakarnya dengan sopan, memintanya untuk berhenti. Semakin kesal, dia mengatakan dia ingin membunuhnya dan bertanya apakah dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Dengan tangannya gemetar berjuang untuk menahannya. Dia bilang semua tawanan tercatat dalam buku, dia jelas tidak akan melepaskan mereka. Menentang niatnya. Menatap lurus ke matanya, dia mendesaknya untuk memikirkan kembali tindakannya. Sayangnya dia hanyalah seorang penjaga yang harus mengikuti perintah tuannya. Dan tidak bisa melakukan apapun. Meskipun masih marah, sang jenderal secara mengejutkan memahami posisinya. Dan menarik tangannya kembali, dia malah menyuruhnya untuk mengubahnya menjadi makanan lebih cepat. Jadi dia berjanji untuk mencoba memenuhi permintaannya. Selama yang lain tidak ikut campur dengan tuannya, dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Tapi melihat manusia yang diculiknya meronta untuk melarikan diri, meraih kepalanya, dia mengangkat pria malang itu. Dia melampiaskan frustrasinya padanya dan mencabik-cabiknya, mengutuk Bigie karena telah membuang-buang perjalanan. Dia terbang kembali tanpa merasakan apapun selain amarah. Melihat Mina peduli pada manusia untuk pertama kalinya, Raging mengatakan manusia itu mungkin berguna. Di bagian lain sarang, bangunan seperti jamur berdiri tinggi. Kelompok Weson memasuki salah satu bangunan dan melarang siapapun masuk tanpa izin. Manusia dengan cepat dirantai dan dipaksa untuk menonton. Sambil tergantung di dinding, Raja Iblis itu mengutak-atik eksperimennya yang tampak seperti pembuluh darah yang menyatu menjadi sesuatu yang penting. Setelah melihat lebih dekat, Hiro segera menyadari bahwa itu tampak sangat mirip dengan jantung yang dipegang lembut di tangan iblis. Dia membuka mulutnya karena terkejut saat melihat organ itu masih berdetak, bertanya-tanya apakah jantung itu tersentuh. Weson memanggil asistennya. Hep terlihat seperti manusia tambalan. Dia mengatakan dia tidak akan memindahkan jantung itu untuk apapun. Dan sang raja setuju, mengatakan itu adalah sampel yang sempurna. Ke memanggil Hiro, mengatakan anjing iblis yang sebenarnya berdiri di depan mereka. Bertanya apa yang akan terjadi pada mereka. Asisten itu menggoda bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi. Manusia itu dengan putus asa memprotes. Sekali lagi mencap dirinya sebagai komponen penting dari rencana Mina. Menghiburnya, iblis itu bertanya. Bagaimana bisa? Bertanya-tanya tentang kontribusinya, Hiro menjelaskan bahwa mereka sedang belajar tentang reproduksi manusia. Dan bertanya apakah dia tahu dia ada di sana. Weson menganggap mereka bodoh. Dan mendesaknya untuk memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka gagal. Manusia dan iblis tidak dapat berpasangan dengan sukses. Itulah mengapa keahliannya dibutuhkan sekarang. Siap? Dia memanggil Heap dan mengatakan sudah waktunya untuk memulai. Diperintahkan untuk mempersiapkan Hiro untuk prosedur tersebut. Dia mendekati pemuda itu, mengatakan itu akan bagus saat dia mulai melepaskan jubah. Manusia itu melihat kesempatan dan menggunakannya untuk melarikan diri dari ikatan di tangannya. Menyelinap keluar dari tali, dia menunduk dan berlari menuju jantung, meraih pisau di jalan. Karena dia terlalu jauh, Weson tidak dapat bereaksi tepat waktu, memungkinkan Hiro untuk menyandera jantungnya, menusuk organ berharga itu dengan pisau. Dia memerintahkan mereka untuk menjaga jarak dan melakukan apa yang dia katakan. Kecuali mereka ingin dia menusukkan senjata itu dan merusak kemajuan mereka, Heap yang anehnya percaya diri memprovokasinya untuk melakukannya jika dia punya nyali. Namun Weson turun tangan, menyuruhnya untuk tidak impulsif dan bertanya apa yang dia inginkan. Manusia itu mengatakan dia ingin dibebaskan bersama dengan rekannya. Anehnya iblis itu langsung mengizinkannya, tetapi bertanya seberapa jauh mereka harus membiarkannya berlari dan apakah mereka perlu membiarkannya mencapai permukaan. Kenyataan menghantamnya. Saat dia bertindak impulsif dan tidak memikirkan sejauh itu, dia mengutuk situasi itu. Sementara itu, Weson mendorongnya untuk memberikan tanggapan, mengatakan dia bersedia melepaskannya demi keselamatan jantung.
Pertama-tama dia menyuruh iblis itu untuk membiarkan manusia lain pergi. Namun kebohongan yang jelas telah berakhir dan sang raja menyerang. Bertindak berdasarkan naluri, Hiro melemparkan jantung itu ke arah iblis, membuatnya memilih antara menyerangnya atau menyelamatkan jantung itu. Saat itu dia mendukung tuannya mengatakan dia juga akan datang, diyakinkan oleh asistennya. Weson menghindari jantung itu dan masuk untuk menyerang, tangannya menembus tubuh manusia itu. Melubangi dadanya dengan pukulan fatal, pemuda itu jatuh ke tanah tidak lagi bisa bertarung dan ditinggalkan di ambang kematian. Saat dia jatuh telungkup, sang raja melihat liontin di lehernya dan menyadari bahwa dia secara kebetulan berasal dari ras iblis. Saat itu Heap memanggil tuannya dengan panik, melihat ke bawah pada adegan tragis, Weson berbalik dan setelah melihat apa yang salah. Memanggil asistennya mengingatkannya bagaimana dia seharusnya berada di sana sebagai cadangan, rupanya ada kesalahpahaman. Karena mereka berdua mengira mereka akan membunuh manusia itu. Karena hal ini, jantung sekarang berada di tanah berjuang untuk berdetak karena tidak ada yang menghentikannya untuk jatuh ke lantai. Heap mengira dia seharusnya membunuh anak laki-laki itu. Sementara tuannya menangkap jantung itu ingin bertanggung jawab. Dia menawarkan diri untuk mentransplantasikan organ itu ke dadanya untuk saat ini. Sayangnya dia belum cukup dewasa. Dan melakukan hal itu akan menyebabkan dia dilahap sepenuhnya. Weson memerintahkan asisten itu untuk mempersiapkan semuanya. Karena mereka akan memasukkannya ke Hiro sebagai gantinya, bingung dan merasa sedikit dirugikan, asisten itu meminta penjelasan. Yang semua orang kira manusia sebenarnya adalah iblis tetapi salah satu yang paling mirip dengan manusia di antara mereka semua jika organ iblis ditransplantasikan ke manusia. Inang akan dimakan seluruhnya. Membuatnya tidak mungkin untuk dipulihkan, itu kasus yang sama untuk Heap mengetahui itu awalnya dimaksudkan untuknya. Asisten itu bertanya apakah jantung itu akhirnya akan menjadi miliknya. Sang raja mengatakan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Dan itu akan ditransplantasikan segera, dibawa ke sebuah ruangan masing-masing panik saat dia mendengar suara rendah dan berdegup. Ragi mengatakan tidak perlu takut. Karena itu hanya dengkuran tuan dan dia akan aman di kamar itu setelah mendengar percakapannya dengan Mina. Dia berbagi bahwa dia sepenuhnya memahami situasinya. Karena dia sepertinya akan berguna. Dia memutuskan untuk menjaganya tetap aman setidaknya untuk saat ini, penjaga itu memerintahkannya untuk tetap di rumah. Berjanji untuk membebaskan pasangan itu jika mereka melakukan apa yang dia inginkan, merasa skeptis tetapi ingin berharap, dia bertanya mengapa dia melakukan hal seperti itu. Mengejutkan, Ragi mengatakan manusia dan iblis tidak jauh berbeda, berbalik untuk pergi. Dia menyuruhnya untuk tidak pergi dan di mana menemukan persediaan harian. Terakhir, dia menyuruhnya untuk tidur di kamar dekat dinding, menambahkan bahwa ada manusia lain. Nama mereka Star Weson menyekat tangannya menyelesaikan prosedur untuk menyelamatkan jantung ada beberapa sentuhan akhir yang tersisa. Seorang Hiro terbaring di tempat tidur seharusnya aman dari kematian Chisa dan Ka menatapnya. Bersatu dalam ketakutan mereka akan apa yang mungkin terjadi, pemuda itu sekarang memiliki jahitan besar di dadanya setelah menerima jantung iblis merasa tidak nyaman. Dia menyarankan untuk mengikatnya karena dia mungkin tiba-tiba sadar kembali. Seperti yang dia takutkan, mata Hiro tiba-tiba terbuka tetapi sekarang dengan cahaya iblis dan kuat dia menegakkan dirinya dalam sekejap. Melepas ventilator sementara asisten berteriak untuk tuannya mengumumkan bahwa dia sudah bangun, dia mengulurkan tangan untuk membatasinya. Tetapi manusia itu melompat untuk menghindarinya sudah terlihat akan sulit. Tetapi untuk memperburuk keadaan dia memuntahkan gumpalan asap hijau tebal mengenai tangan Heat anggota badan itu tiba-tiba berubah menjadi es dan mematahkan manusia yang terperangkap itu disebut Hiro. Tidak tahu apa yang sedang terjadi membalas Weston muncul di atasnya siap untuk menyerang namun manusia yang terbangun berbalik dan menyerang lebih dulu untuk mengirimnya kembali. Saat itu alih-alih bertukar pukulan. Iblis itu mengulurkan jarinya dan menyuntikkannya ke leher pria yang sulit diatur itu mulutnya menggembung seolah-olah akan mengeluarkan kepulan asap lain mendengar keributan seorang iblis masuk. Bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dia melihat tuannya memukul manusia itu tetapi tidak dapat memahami penyebab perkelahian tiba-tiba itu iblis itu dimarahi karena masuk dan disuruh menutup pintu. Karena mereka belum selesai dikirim menabrak dinding. Dia melihat Hiro melepaskan sejumlah gas yang dia tahan menyadarinya penjaga itu panik dan mulai berisik. Kata-katanya mati saat Weson menusukkan jari-jarinya ke punggungnya membenarkan kecurigaannya. Sayangnya informasi ini bukanlah sesuatu yang diizinkan untuk dia ketahui dengan ini tubuhnya membengkak dan membesar tak terkendali. Sementara sekelompok iblis berbicara tentang rumah baru mereka puas dengan pekerjaan Buddha manusia mereka melihat ke atas dan melihat Mina melaju di udara mengutuk dengan marah yang pertama menghalangi jalannya adalah Lee. Dan sekarang bahkan Weson telah menjadi masalah. Karena mereka telah mengambil barang-barangnya lagi dan lagi.
Mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena melewatkan basa-basi pergi secepat yang dia bisa. Dia menyatakan bahwa anak laki-lakinya hanya miliknya di lab Raja Iblis Hiro pingsan. Dan iblis yang sayangnya melihat semuanya menggeliat kesakitan memohon bantuan. Di sisi lain Keep melihat lengannya sekarang hilang dari serangan tak terduga manusia. Tuannya menyuruhnya untuk memilih lengan baru dan memasangnya sendiri. Ketika dia selesai dia disuruh membawa iblis yang masuk dan melemparkannya ke tungku nutrisi. Dia akan mengurus manusia yang tidak sadarkan diri. Dan mereka akan berurusan dengan yang lain seperti yang selalu mereka lakukan. Chisa dan yang lainnya panik mengetahui nasib apa yang mungkin menimpa mereka. Gubuk itu mencoba menutup pintu masuknya dan penjaga lain berteriak mengatakan tidak ada yang diizinkan masuk. Tidak peduli pada mereka, Mina tiba membobol mereka dan menerobos gerbang gubuk. Melemparkan mereka ke dalam. Dia dengan cepat menoleh ke Weson dan menuntut untuk tahu di mana anak laki-lakinya. Kedua iblis itu berpura-pura tidak tahu, bahkan berpura-pura tidak tahu siapa yang dia bicarakan. Terlalu marah untuk menghibur mereka. Dia memperingatkan mereka agar tidak mempermainkannya. Rekannya menyuruhnya untuk tenang. Sementara bawahannya meminta maaf karena gagal. Untuk menghentikan jenderal memasuki mereka disuruh meninggalkan gubuk. Dan bahwa mereka akan ditangani nanti. Menoleh ke Mina. Dia bertanya apakah anak laki-lakinya adalah orang yang meninggal dan menawarkan pengganti yang lebih baik. Tidak percaya dia melepaskan amarahnya mengatakan dia akan membunuh mereka semua jika itu benar. Bingung dan terkejut dengan reaksinya. Weson bertanya apakah seperti manusia dia telah jatuh cinta sementara masih dalam bentuk iblisnya. Jenderal itu terpana oleh pertanyaan tiba-tiba itu. Sedemikian rupa sehingga dia kembali ke dirinya yang normal dan dengan malu-malu bersikeras bahwa mereka hanya belajar tentang misinya. Melihat kesempatannya Tuan, berkata Hiro menyakiti dirinya sendiri saat mencoba menyelamatkan temannya. Tetapi dia merawatnya mendengar bahwa dia perlu istirahat di sana selama sebulan. Mina menuntut untuk segera melihatnya. Dia dibawa ke POD besar di tengah ruangan. Di sana manusia itu berbaring di dalam tidur dengan beberapa benda menempel di tubuhnya. Melihat keadaannya dia mencoba untuk berkelahi lagi. Tetapi dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Lampiran itu diperlukan untuk perawatannya. Dan dia hanya perlu waktu untuk memulihkan diri. Tidak peduli dengan hal-hal yang dia katakan. Dia mengatakan dia masih akan membawanya pergi. Mengulurkan tangan untuk menghentikannya, dia kembali dengan lengan barunya tanpa memandangnya sekilas. Dia melepaskan lengannya mengatakan iblis harus mendengarkan. Ketika jenderal berbicara dia berteriak kesakitan mengatakan dia baru saja memilih tangan itu. Sementara dia berguling-guling di lantai meratap dan menderita. Kedua iblis itu saling menatap. Weson memiliki tatapan tajam tampak menghitung kemungkinan hasil dari skenario tertentu. Sebaliknya, mata Mina menantang karena dia tidak rela melepaskan putranya, tidak menyangka dia akan begitu bertekad dan berinvestasi. Dia tidak memaksa meskipun skeptis tentang menempatkan masa depan iblis di pundak manusia. Sebelum lebih banyak komentar sinis muncul, dia menyuruhnya untuk pergi. Weson mendesaknya untuk menyerah. Karena masalah mereka akan terpecahkan pada saat dia menyelesaikan penelitiannya, dia memberinya angka dan statistik menambahkan bahwa dia tidak memiliki organ untuk bereproduksi seperti manusia. Namun, Heap yang menerima Pinkler dari tuannya mengatakan bahwa dia sudah pergi sejak lama. Dan bahwa dia telah berbicara dengan tidak seorang pun di area gua mereka. Mina memanggil Hiro menyuruhnya untuk bangun. Dengan susah payah dia bangun dan memanggil namanya, lega bahwa dia akhirnya bersatu kembali dengan tuannya. Namun, dia menyadari bahwa itu sakit dan panik saat dia melihat perban besar di dadanya. Dia menjelaskan bagaimana dia terluka. Dengan meyakinkan mengatakan bahwa dia baik-baik saja sekarang. Mengingat bagaimana dia hampir terbunuh dan manusia itu berteriak saat dia hampir mati. Dia segera bertanya di mana Chisa dan yang lainnya. Tapi Mina mengatakan dia adalah satu-satunya di sana. Mengesampingkan semuanya, jenderal menjadi bersemangat dan mengatakan sudah waktunya untuk jatuh cinta. Manusia itu terlihat pucat, semuanya sakit. Dan pikirannya benar-benar kacau saat ini. Mengingat kondisinya, dia mencoba untuk melewatkan sesi mereka hari itu. Tapi dia gagal menyadarinya dan dengan penuh semangat mengundangnya untuk bergabung. Sambil menggertakkan giginya dia mengingat Peach dan risiko yang dia hadapi. Sambil tersenyum palsu, Hiro menelan rasa sakitnya dan pergi. Suike berlutut menyapa Lee saat dia akhirnya kembali dari misinya. Meskipun benar-benar kelelahan. Dia segera mencari Hiro dan diberitahu bahwa Mina membawanya. Dengan hati-hati pengawalnya bertanya apakah perlu terburu-buru ketika mereka sudah memiliki lebih dari cukup tempat tinggal. Dia mengatakan itu perlu. Karena kelebihan tempat tinggal akan membuat Raja Iblis mempertanyakan kurangnya bayi yang baru lahir. Lebih lanjut tentang manusia yang diambil tanpa izinnya. Dia menyuruh Suike untuk membawanya kembali. Dia tidak terlalu penting. Tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menghentikan Mina menyelesaikan misinya dengan lancar. Hari akan segera berakhir dan Hiro kembali ke gubuk mereka. Terjatuh di atas tikar tipis karena kelelahan,
Untungnya jenderal tampaknya telah melunak. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia menghentikan dirinya mengingatkan dirinya bahwa mereka adalah monster tanpa emosi. Dan bahwa Peach dalam masalah, saat itu dia memegangi dadanya berkeringat, terengah-engah dan masih tidak sehat dengan tubuhnya yang jelas-jelas kelelahan. Dia mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang Wesson lakukan padanya. Saat itu dia merasakan sesuatu menyumbat di tenggorokannya seolah-olah bersin, dia meluncurkan gas hijau yang familiar ke depan. Dan benar-benar pingsan di atas tikar segera setelah itu, seorang iblis diberi cacing pengintai kecil yang akan selalu menghadap penanda yang disuntikan ke Hiro. Untuk saat ini iblis itu diperintahkan untuk mengawasi manusia itu. Dan merekam semua yang dia lakukan memastikan bahwa Mina tidak menyadari apa yang mereka lakukan, mencoba sistem pelacakan. Dia bermain-main dengan cacing itu memutarnya dan tertawa saat dia melihat ekornya tetap menunjuk ke satu arah. Karena ini pertama kalinya Wesson menempatkan manusia di bawah pengawasan. Iblis itu bertekad merangkak di lantai. Dia berpikir tentang bagaimana manusia dan Mina melakukan begitu banyak hal aneh. Iblis lain berada di dekat gubuk Hiro tertidur dan hampir tidak menjaganya. Di sisi lain Suipe juga berada di dekatnya. Mengikuti perintah Lee tetapi skeptis tentang menangkap manusia itu sekarang untuk kedua bawahan. Semua yang bisa dilakukan adalah tetap di belakang dan mengawasi. Mereka tinggal di sana untuk sementara waktu tidak melakukan apa-apa selain menonton. Seperti penjaga, mereka hampir tertidur benar-benar bosan dengan tugas pengawasan mereka, di dalam cahaya menyinari tubuh Hiro. Dia tiba-tiba bangun berteriak pada iblis yang tidak ada untuk berhenti. Mengambil napas dalam-dalam dia menenangkan diri dan melihat sekeliling. Yang mengejutkannya ada genangan keringatnya yang menutupi lantai, yang mengatakan dia merasa jauh lebih baik sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Tidur dengan normal tidak seorang pun seharusnya bisa bergerak bebas dengan bekas luka segar yang begitu besar di dada mereka. Dia jatuh berlutut diliputi oleh ketidakpastian hidup dan mati sejak iblis menyerbu. Kesal dan frustrasi dia berdiri dan berjalan ke sudut ruangan dengan teriakan keras dia meninju dinding ingin menghapuskan kejahatan dalam hidup mereka. Yang mengejutkannya dinding itu meledak dari pukulannya membuatnya tercengang tidak bisa berkata-kata. Sekarang ada lubang besar di kamarnya melihat tangannya dia dipenuhi dengan kebingungan. Tidak tahu bagaimana dia memiliki kekuatan seperti itu berbagi perasaannya Suipe tiba-tiba muncul di sampingnya bertanya bagaimana dia melakukannya. Dia terkejut dengan kemunculan iblis yang tiba-tiba. Tapi tidak sempat berbicara karena lengannya dicengkera mengatakan mereka bisa membicarakannya nanti. Keduanya menghilang meninggalkan penjaga yang tak berdaya berlari mengejar. Sementara itu iblis Weston panik karena dia kehilangan target pengawasannya tiba-tiba. Suipe menggendong Hiro di punggungnya sambil berlari situasi baru saja terjadi di benak Hiro. Dia mencoba untuk menjauh dari iblis kecepatan ini mengakibatkan keduanya tersandung ke tanah. Suipe menyuruhnya untuk tidak berjuang. Pria itu bertanya kepadanya kemana dia membawanya. Suipe menjelaskan bahwa tuannya Lee hanya ingin bertemu dengannya. Eren tidak ingin bekerja sama dan meraih pilar batu besar. Untuk melawan iblis kecepatan memintanya dengan baik untuk melepaskan pilar itu. Suipe meraihnya dia mencoba untuk menariknya dari pilar. Tapi Hiro melawan itu hanya menyebabkan iblis itu terdorong ke samping dengan kekuatan tarikannya sendiri. Suipe memintanya lagi untuk ikut dengannya. Hiro bersikeras bahwa dia perlu meminta izin Mina terlebih dahulu sebelum dia bisa membawanya ke Lee. Suipe menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Karena Lee dan Mina tidak menyukai satu sama lain itu membuat Hiro mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa pergi bersamanya. Suipe meraihnya lagi Hiro melawan tarikannya sehingga iblis itu tidak bisa menggerakkannya itu menyebabkan Suipe tertarik kembali oleh kekuatannya sendiri lagi iblis itu merasa kesulitan. Karena dia tahu dia akan dihukum jika dia kembali tanpa dia bagaimanapun Hiro berdiri teguh dan tidak melepaskan pilar itu. Dia bersikeras agar dia ikut dengannya untuk mengetahui apakah manusia yang menyelesaikan tugas mereka untuk Lee dibebaskan. Tetapi pria itu tetap menuntut untuk berbicara dengan Mina sebelum ikut dengannya. Dia melepaskan pilar dan bersiap untuk bertarung. Dia yakin jika Suipe menyerangnya, dia bisa memukulnya. Suipe bisa melihat dia perlu menggunakan kekerasan. Dan memberitahunya bahwa dia seharusnya tidak memilih jalan ini. Iblis kecepatan menghilang dengan kecepatan tinggi. Hiro mencoba meninjunya saat dia datang. Dia meleset saat Suipe melompat ke udara. Iblis itu kemudian menendang pria itu dengan kedua kakinya yang kuat. Hiro terdorong mundur hingga menabrak dinding pilar. Suipe menghilang lagi. Sebelum dia sadar Hiro sudah berada di tangan iblis itu. Sambil berlari, pria itu meninju wajahnya untuk menghentikannya. Itu membuat iblis itu kehilangan keseimbangan lagi. Suipe jatuh sementara Hiro berguling menjauh darinya. Suipe menyebutnya idiot karena dia hanya mencoba membantunya. Pria itu tetap bersikeras dia tidak akan pergi. Suipe meningkatkan kecepatannya seolah-olah mengelilingi pria itu sambil melingkarinya. Hiro menunggu serangannya.
Tiba-tiba iblis kecepatan sudah berada di belakangnya dan hendak menendangnya. Mina datang entah dari mana untuk meninju Sweeper sebelum dia bisa melakukannya. Hiro terkejut melihatnya. Mina memberitahu Sweeper bahwa Lee tidak bisa memiliki apa yang menjadi miliknya. Iblis kecepatan meminta maaf karena dia hanya bertindak atas perintah. Mina membalas bahwa dia tidak akan ragu untuk mengakhirinya. Jika dia terus membuatnya marah, Sweeper tidak takut karena percaya dia terlalu cepat untuk melakukan apapun padanya. Jawabannya adalah menyerangnya. Wanita iblis itu tidak mengenai apapun selain tanah saat Sweeper menghilang. Dia ternyata sudah berada di belakang Hiro dan meraihnya. Dia kemudian menghilang bersama pria itu. Ini menyebabkan Mina menjadi marah besar. Dengan suara lantang dia meneriakkan nama Sweeper. Sweeper melakukan perjalanan melalui gua dengan kecepatan kilat. Saat dia tiba di wilayah Lee, dia melemparkan Hiro seperti boneka kain. Pria itu akhirnya jatuh ke tanah. Dia mencoba mencari orientasinya. Dia gugup saat melihat kaki di depannya. Ternyata itu adalah Lee, yang berdiri di depannya dan bertanya kepada Hiro kemana dia pergi tanpa izinnya. Pria gugup itu berbohong bahwa dia pergi mencari lebih banyak pelayan untuknya. Perhatian Lee beralih ke tempat lain. Dia melihat bahwa Mina telah tiba. Dia mencoba memukul Lee dengan kecepatan terbangnya yang hebat. Tetapi meleset, Mina terlihat seperti monster dalam kemarahannya. Lee siap menghadapinya dengan tenang. Kedua penguasa mencoba untuk saling menyerang. Pertukaran mereka begitu sengit sehingga medan perang di sekitar mereka bergetar dan terus meledak. Para iblis di sekitar mereka panik dan ingin mereka berhenti. Beberapa dari iblis ini terbunuh oleh gelombang kejut mereka. Sweeper dan Hiro saling meraih karena panik. Kemarahan Mina tidak mereda. Saat dia menuduh musuhnya mengambil apa yang menjadi miliknya, Lee hanya menggodanya dengan mengatakan bahwa prianya adalah miliknya sejak awal. Dan dia akan membunuhnya jika dia mau. Ini hanya menyebabkan pertarungan semakin intensif. Suara tabrakan keras menyelimuti bentrokan mereka. Kedua wanita itu terkejut. Ternyata iblis bernama Flame datang di antara mereka dan menghentikan serangan mereka dengan ekor naga Cinanya. Mereka bertanya kepadanya apa yang dia lakukan. Dan mengapa dia kembali dari pertarungannya dengan manusia di selatan? Flame memberitahu mereka bahwa Raja Iblis telah kembali dan bahwa dia ada di sini karena dia diperintahkan untuk memanggil semua Jenderal Iblis untuk pertemuan. Baik Mina dan Lee terkejut bahwa raja mereka telah kembali. Sementara itu, iblis yang bertugas melacak Hiro diam-diam melarikan diri dari daerah itu. Dia takut jika penguasa iblis menangkapnya, dia akan mati. Sementara itu Hiro sedang berpikir keras. Itu memberinya harapan untuk mendengar bahwa masih ada manusia yang melawan di selatan. Hiro bertanya kepada Sweeper bagaimana pekerjaan di wilayah Lee. Sweeper menjawab bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tetapi lebih khawatir tentang bagaimana Hiro begitu kuat sekarang. Hiro tidak menjawab dan hanya bertanya. Apa yang terjadi pada orang-orang yang diambil Weson? Iblis kecepatan menjawab bahwa dia tidak tahu tetapi percaya bahwa mereka telah diambil untuk penelitian. Hiro takut akan penelitiannya mengingat bahwa dia sekarang begitu kuat karenanya. Dia merasa ada sesuatu yang iblis di dalam dirinya yang mencoba keluar dari dirinya. Sweeper bertanya lagi mengapa dia begitu kuat. Tetapi Hiro melihat Chisa dan mengalihkan perhatiannya padanya. Anak laki-laki berambut biru itu senang melihatnya baik-baik saja. Mereka saling mengejar, reuni bahagia itu terganggu. Saat Hiro ingin tahu apa yang dilakukan Weson kemarin, Chisa menjelaskan bahwa iblis hijau menusuk jantungnya. Sementara anak laki-laki itu berbicara, dia tidak tahu bahwa ada makhluk di dalam dirinya. Makhluk ini tiba-tiba bangun, Chisa kemudian merasakan sakit yang luar biasa. Sementara itu salah satu manusia yang diambil Wendika kemarin juga merasakan sakit yang sama di tempat lain. Kembali ke Chisa, rasa sakit yang menyelimutinya memaksanya untuk berlutut. Anak laki-laki itu perlahan berubah menjadi iblis. Dia berteriak kesakitan, rasa sakit itu berlanjut. Saat dia tumbuh lebih besar, tubuhnya menjadi berotot dengan kerangka luar berduri yang menonjol dari bahunya seperti baju besi. Dia keluar dari transformasi tampak seperti kekuatan yang mengintimidasi. Chisa terbangun sebagai iblis berotot dengan rambut berduri dan bahkan bahu yang lebih berduri. Hiro bertanya apa yang terjadi padanya. Sweeper tiba-tiba masuk dan melompat menendang Chisa. Monster itu terdorong mundur. Iblis kecepatan menuntut untuk tahu apa yang dilakukan Weson padanya. Chisa hanya bangkit kembali dan bertanya siapa Sweeper. Sweeper menyerbu ke arahnya sementara Hiro memohon agar mereka menghentikan pertarungan. Chisa mengayunkan lengannya untuk serangan. Dia menghantam tanah dengannya menyebabkan gelombang kejut. Tanah yang bergetar menyebabkan Sweeper kehilangan keseimbangan saat berlari. Saat dia jatuh, tinju CS mendekati wajahnya. Dia akhirnya dipukul dengan kekuatan mengerikan. Dampak yang melemparkannya dalam meter. Dia akhirnya tidak sadarkan diri di tanah. Chisa melihat tangannya senang dengan kekuatan barunya. Dia merasa seperti dia bisa melakukan apa saja dan sekarang ingin menemukan tongkat. Anak laki-laki yang terus membulinya sebelumnya,
Dia tersenyum saat dia berteriak memanggil nama pengganggu itu. Hiro memintanya untuk tenang. Sementara itu salah satu anak yang diuji cobakan Weston juga berubah menjadi iblis. Dan sedang mempermainkan iblis yang membulinya sebelumnya, dia meninju iblis itu begitu keras sehingga Hiro perlu melompat tinggi. Untuk menghindari iblis yang dipukuli dilemparkan ke arahnya, Hiro kemudian jatuh kembali ke tanah. Dia melihat Chiso berjalan pergi. Jadi dia mencoba meneleponnya kembali. Iblis baru itu menghajar siapapun yang menghalangi jalannya. Dia meninggalkan jejak puluhan iblis hanya untuk mencapai Wang. Wang terpojok olehnya dan dia memohon ampun. Namun Chisa masih mengepalkan tinjunya untuk memukulnya. Hiro menghalangi bocah itu dan menahan pukulan iblis itu. Wang kemudian menyadari bahwa iblis di depannya adalah Chisa. Hiro mencoba menenangkan Chisa. Namun mantan bocah itu masih berpikir dia harus membalas dendam. Dia mendorong pria itu ke samping untuk mencapai targetnya. Dia memberitahu Wang bahwa inilah saatnya dia untuk menjadi pengganggu dalam hubungan mereka sekarang. Meskipun bocah itu memohon untuk hidupnya, Chisa masih dengan senang hati menyiapkan pukulan mematikan. Hiro menendang bocah itu keluar dari jalan. Dan dia memblokir tinju raksasa monster itu lagi. Pria itu mencoba berunding dengannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia dapat membantunya kembali menjadi manusia lagi. Dia beralasan bahwa meskipun dia sekarang adalah iblis, dia seharusnya tidak bertindak seperti mereka. Chisa mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengerti. Dia menyatakan bahwa dia tidak peduli bahwa dia menjadi iblis. Dia menjelaskan bahwa dia selalu diganggu ketika dia menjadi manusia. Dan bahwa dia sekarang akan menjadi orang yang memiliki kekuatan sekarang sebagai iblis. Hiro terkejut dengan apa yang dia dengar. Chisa membenarkan bahwa dia hanya mengikuti bagaimana dunia bekerja antara yang lemah dan yang kuat. Dia mengejek Wang karena berlari sekuat tenaga darinya. Dan mengancam akan membunuhnya ketika dia menangkapnya. Hiro mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya pilihan selain menghentikannya. Ini menyebabkan Chisa mencoba memukulnya hanya agar Hiro menghindar. Pria itu bagaimanapun menjadi terbuka untuk tendangan ini. Iblis itu menindaklanjuti dengan ayunan backhand hanya agar pria itu memblokir lagi. Hiro menjauhkan jarak di antara mereka. Dia beralasan bahwa apa yang membuat mereka manusia berbeda dari iblis adalah bahwa mereka tidak melakukan kekerasan. Chai membalas bahwa dia tidak ingin menjadi tidak melakukan kekerasan. Jika itu berarti membuatnya lebih mudah untuk diperbudak. Dia juga melihat bahwa Hiro telah berubah juga sekarang. Hiro memiliki paku yang tumbuh keluar dari mata kanannya. Sesuatu yang membuat Chisa berkomentar bahwa dia akan menjadi seperti dia pada akhirnya. Pikiran bahwa dia akan menjadi monster yang kejam suatu hari nanti membuat Hiro tidak nyaman. Chisa mendorong Hiro untuk memikirkan kekuatan yang akan dia nikmati begitu dia sepenuhnya berubah. Pria itu menyentuh tonjolan berduri di matanya tampak lebih khawatir daripada bersemangat. Chisa mengatakan kepadanya bahwa dengan kekuatannya dia akan dapat menyelamatkan kekasihnya di bagian makanan. Hiro memikirkan saat ketika dia berkencan dengan Mina. Sementara mereka menunggang kuda iblis dan dia bertanya tentang Peach. Mina mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja. Tetapi bahwa itu akan membutuhkan waktu sampai dia bisa kembali padanya di masa sekarang. Hiro menuntut untuk tahu dari Chisa apakah dia yakin tentang lokasi Peach. Chisa mengatakan kepadanya bahwa informasi itu adalah hadiah karena begitu baik padanya. Hiro mengatakan kepadanya bahwa dia bisa ikut dengannya ke Mina. Sehingga mereka dapat mengembalikannya ke wujud manusia. Chisa menolak tidak ingin kembali. Dia bersikeras dia dapat melakukan lebih banyak dalam wujud barunya. Saat mantan bocah itu berjalan pergi, dia meminta agar pria itu melupakannya dan mengejar Peach. Hiro merasa terkejut. Chisa melihat kembali temannya untuk terakhir kalinya. Kemudian dia berjalan pergi lagi. Hiro melihat tanpa bisa menghentikan temannya untuk berjalan. Saat Chisa berjalan, yang bisa dia pikirkan hanyalah betapa kuatnya dia. Senyum dan perhatiannya semua untuk balas dendamnya pada Wang. Orang lain yang telah dieksperimen juga melawan iblis yang telah melecehkan mereka sebelumnya. Dia menyatakan bahwa tatanan segala sesuatu adalah untuk yang kuat. Untuk menginjak-injak yang lemah. Sementara itu Hiro pergi untuk menggesek. Dia mencoba membangunkannya. Dia menuntut agar iblis kecepatan membawanya ke bagian makanan. Dan memberitahunya semua yang dia tahu tentang apa yang terjadi di sana. Dia meletakkan batu tajam di tenggorokannya. Namun iblis itu masih terlalu linglung untuk menjawab. Hiro semakin marah dan dia menuntut lagi agar dia membawanya ke bagian makanan.
Di tempat lain sebuah gua dengan kepala tengkorak iblis dengan api di kepalanya terlihat di dalam aulanya. Mina dan Lee berdebat. Lee mengeluh bahwa Mina membunuh salah satu anak buahnya. Mina membalas bahwa dia pantas mendapatkannya. Ini menyebabkan Lee menyatakan bahwa dia akan membunuh Hiro saat mereka berdebat. Wesson ada di kursinya. Bereksperimen pada iblis kecil dan tidak mempedulikan wanita yang berdebat. Api menyela perdebatan. Dia mengumumkan bahwa Raja Iblis telah tiba. Raja Iblis masuk dan menyuruh keduanya untuk berhenti berkelahi. Dia terungkap sebagai sosok seperti iblis dengan baju besi seperti batu untuk tubuh yang menyala dalam panas. Seperti gunung berapi dan kepala api seolah-olah itu mahkotanya. Sementara itu mata-mata iblis yang melacak Hiro masih melarikan diri. Dari kekacauan banyak iblis yang saling bertarung. Ragin melenyapkan salah satu hibrida manusia iblis. Terungkap bahwa dia telah melenyapkan banyak dari mereka dengan sedikit usaha. Dia melihat sesuatu akan datang. Dia melihat bahwa itu adalah Hiro yang telah menyeret tubuh Swipe bersamanya. Iblis kecepatan dengan cepat menempel pada Raging untuk melarikan diri dari Hiro. Pria itu masih menuntut untuk tahu di mana Peach berada. Swipe memberitahu Raging siapa pria itu. Dan bahwa Lee dan Mina sedang memperebutkannya. Raging menyadari bahwa dia adalah kekasih Peach. Swipe juga melaporkan bahwa ada begitu banyak manusia yang bermutasi. Karena Wesson baru-baru ini bereksperimen pada sekelompok manusia. Iblis kecepatan meminta agar Rage bertarung untuknya. Dia mengatakan bahwa manusia yang bermutasi ada di mana-mana. Rage bertanya-tanya apa yang Wesson rencanakan dan melihat peluang darinya. Dia meraih bahu Swipe dengan kekuatan besar. Iblis kecepatan merasakan niatnya. Rage menariknya ke atas. Kekuatannya sangat kuat sehingga iblis kecepatan terangkat dengan kecepatan tinggi. Rage mengangkatnya ke titik tertinggi yang dia bisa. Dia kemudian siap untuk mendorongnya ke tanah. Swipe memohon padanya untuk tidak melakukannya, namun wajahnya didorong ke lantai memecahkan tanah berbatu. Swipe tidak lagi mencintai. Raging memberitahu mayatnya bahwa ini adalah saat dia akan menjadi jenderal iblis dengan senyum. Dia mengungkapkan ambisinya yang nakal. Dia kemudian memanggil Hiro yang terkejut. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia dapat membawanya ke Peach. Hiro berjalan menyusuri sel penjara Peach mencarinya. Dia melihatnya dan terkejut. Mereka berpelukan penuh gairah sebagai kekasih. Peach melihat bahwa ada sesuatu yang menyala di atas mata kanannya. Dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gadis itu memberitahunya tentang bagaimana Mina datang menemuinya. Hiro terkejut mendengar darinya bahwa Mina mencoba membunuhnya. Raging menjelaskan kepada mereka bahwa Mina cemburu dengan hubungan mereka. Dan mencoba membunuh Peach untuk memiliki pria itu untuk dirinya sendiri. Hiro memikirkan situasinya dan tidak tahu apakah dia senang atau sedih tentang hal itu. Raging menjelaskan bahwa dengan hubungannya dengan Mina mereka dapat bekerja sama dan memastikan Peach kembali ke rumah. Hiro curiga dengan tawarannya. Namun tergoda, iblis itu menjelaskan bahwa dia bisa mempercayainya karena dia menyembunyikan Peach ketika Mina memerintahkannya untuk membunuhnya. Hiro berpikir keras tentang hal itu. Raging terus mendesak. Bahwa dia akan memberitahu Mina bahwa Peach sudah menjadi makanan. Dengan cara ini, katanya, baik Mina maupun Lee tidak akan memiliki keuntungan apapun terhadapnya. Hiro memikirkan apakah dia bisa mempercayainya. Dan bertanya apa yang dia ingin dia lakukan. Raging ingin dia membantunya mencapai posisi Jenderal Iblis. Dia menjelaskan bahwa semua iblis dilahirkan dari ibu dari semua iblis, tetapi reproduksi iblis telah berkurang baru-baru ini. Ini adalah krisis terbesar iblis. Bahwa keempat jenderal telah menjelajah. Dia mengagumi Hiro karena pintar. Dia melihat bahwa dia telah memanipulasi Mina untuk bergantung padanya. Dan bahwa dia melakukan pekerjaan yang hebat. Peach bertanya kepada Hiro bagaimana luka di dadanya. Pria itu mengatakan bahwa itu tidak sakit lagi. Seolah-olah tingkat penyembuhannya sangat cepat. Dia bertanya kepada Raging apa yang akan terjadi pada manusia yang diuji cobakan oleh tuannya, Wesson. Raging tahu bahwa dia bersikap hormat dengan memanggil Wesson tuan. Tetapi menjelaskan bahwa dia tidak peduli jika dia bahkan menyebut Wesson monster. Namun, dia mengatakan dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada manusia. Karena dia hanyalah penjaga iblis tanpa informasi orang dalam tentang pengetahuan dan motivasi para jenderal. Dia juga bertanya-tanya apa yang sedang dia rencanakan dan berjanji untuk menyelidikinya.
Raging mengingat sesuatu yang penting dan memanggil iblis bernama Cain. Cain turun bertanya apa yang dia inginkan. Raging memerintahkannya untuk memeriksa apakah Weson telah menyuntik Hiro dengan alat yang disebut cacing tatapan abadi. Fine mendekati Hiro dan membungkus kepalanya dengan tentakelnya sebagai wajah. Dia memastikan bahwa pria itu memilikinya, membuat Hiro menyadari bahwa dia sedang dilacak oleh Weson. Raging memintanya untuk tenang. Karena cacing tatapan abadi hanya dapat mendeteksi di mana dia berada. Dan jangkauannya pendek. Raging menyuruh Cain untuk menemukan orang yang melacak pria itu. Hiro juga khawatir Mina akan curiga padanya. Dan bahwa dia perlu kembali ke wilayahnya sesegera mungkin. Raging mendorongnya untuk menjadi kuat, namun Hiro khawatir bahwa dia perlu menjelaskan bagaimana Suike meninggal. Raging menjelaskan bahwa kematiannya dapat dijelaskan oleh amukan. Manusia mutan. Hiro tertawa mendengar ini. Raging memfokuskan pada diskusi tentang menjadi salah satu dari 4 jenderal iblis. Dan bagaimana mereka perlu membunuh salah satu dari mereka untuk mendapatkan posisi itu. Dia juga menjelaskan bahwa yang terkuat dari keempatnya diam-diam mencoba menggulingkan Raja Iblis. Dan ditakuti oleh sebagian besar iblis. Banyak yang percaya bahwa membunuhnya akan menjadi kerugian besar bagi para iblis. Dia dikenal sebagai Big Ye, penguasa bagian makanan dan raksasa yang mengerdilkan banyak iblis lainnya. Kembali di pertemuan para jenderal, Raja Iblis tahu bahwa Big Ye tidak dapat mendengarkan. Dia memberitahu raksasa itu bahwa makanan bukanlah diskusi dari pertemuan mereka saat ini. Li melapor kepada Raja Iblis bahwa dia telah membuat kemajuan besar dalam pembangunan tempat perlindungan iblis. Raja Iblis memujinya. Tetapi pertemuan mereka sekarang adalah tentang ibu iblis. Dia melaporkan bahwa ibu telah melahirkan bayi baru-baru ini berkat obat baru saudaranya, Weson. Weson mengatakan kepadanya bahwa ini hanyalah tindakan sementara. Dan bahwa mereka masih perlu menemukan cara lain untuk bereproduksi. Mina bertanya kepada Raja Iblis bagaimana keadaan ibunya. Raja Iblis sedih melaporkan bahwa selain penyakitnya, dia juga depresi. Mina percaya itu pasti karena obat itu. Dan bersikeras agar dia berhenti meminumnya. Weson mengatakan kepadanya bahwa ibu iblis akan layu terlepas dari apakah dia melakukan apapun. Raja Iblis memintanya untuk tenang dan masih bersikeras bahwa mereka membutuhkan obat itu karena reproduksi adalah yang paling penting. Flame menyela pertemuan. Untuk melaporkan bahwa sesuatu sedang terjadi di luar. Dia juga mengatakan itu adalah perbuatan Weson. Raja Iblis waspada. Dia bertanya kepada saudaranya apa yang dia lakukan. Sementara itu Hiro masih memikirkan apakah dia bisa mempercayai Raging. Tiba-tiba seorang wanita manusia berjalan menyusuri sel. Anehnya wanita itu juga tahu siapa Hiro. Hiro bertanya kepada wanita itu bagaimana dia tahu namanya. Dan dia menjawab bahwa Peach telah menceritakan segalanya tentang dia. Peach memperkenalkannya sebagai Sleeper dan mengatakan bahwa mereka berbagi sel. Hiro terkejut. Karena dia telah mendengar tentang dia sebagai Grandmaster seni bela diri yang terkenal. Dia telah mendengar bahwa dia berada di urutan kedua dalam kompetisi seni bela diri. Beberapa tahun yang lalu dengan kakeknya berada di tempat pertama. Sleeper melaporkan bahwa kakeknya meninggal dalam perang menghadapi iblis. Raging merasa kasihan atas kehilangannya karena dia telah mendengar tentang kakeknya. Juga, Hiro ingin bertanya apakah dia ingin balas dendam tetapi terlalu takut. Raging tahu apa yang ingin dia tanyakan kepada Sleeper. Mengatakan bahwa kematian kakeknya adalah sesuatu yang dia terima sejak lama. Jawabannya mengejutkan pria itu. Raging melaporkan bahwa Sleeper dikurung di bagian makanan. Sampai dia melarikan diri bahwa dia tidak ingin kembali ke permukaan, jadi dia menyimpannya di sel ini untuk menyembunyikannya. Dia membenarkan bahwa hidup di permukaan berarti selalu waspada terhadap iblis. Dan jadi dia menetap dalam persembunyian sebagai gantinya. Saat ini satu-satunya perhatiannya adalah tertidur di lantai atas. Cain memanggil Raging. Raging naik ke atas di mana Cain melaporkan dia telah memindahkan tubuh Swipe. Iblis tentakel juga merasa khawatir bahwa Hiro berbeda dari manusia mutan lainnya. Kembali di bawah, Hiro melihat bahwa Peach masih memiliki kalung yang dia berikan padanya. Dia ingat ketika dia memberikannya kepadanya ketika mereka masih anak-anak. Di tempat lain di pertemuan para jenderal, Chiset kewalahan oleh serangan berbasis api. Dia bukan tandingan untuk itu dan jatuh ke tanah. Li dan Raja Iblis mempertanyakan apa yang terjadi dengan manusia. Weson memberitahu mereka bahwa dialah yang memodifikasi tubuh mereka.
Dan bahwa dia tidak meramalkan bagaimana mereka akan dikonsumsi oleh kecenderungan kekerasan. Chisa dalam keadaan lemahnya mengatakan tidak apa-apa bahwa dia tidak bisa membunuh Li dan para jenderal. Karena dia sudah puas dengan membunuh Wang dan Swipe. Dia marah pada penyebutan pembunuhan Swipe namun dia hanya tertawa seolah mengejeknya. Kemarahan Li tumbuh. Dan dia mulai menggerakkan ekornya yang berujung tajam ke arah mantan anak laki-laki yang sekarat itu. Weson menghalangi jalannya. Mengatakan bahwa dia masih perlu memeriksa mutan itu. Li tidak dapat menerima ini dan melapor kepada Raja Iblis bahwa mutan itu membunuh Swipe. Weson menjelaskan kepada Raja bahwa memutasikan manusia adalah caranya untuk memecahkan masalah reproduksi. Raja Iblis mempertanyakan ini karena manusia hanyalah ras yang rendah. Weson di sisi lain membenarkan tindakannya karena mereka membutuhkan metode apapun yang mungkin. Li tidak peduli dan menyerang Chisa untuk membunuhnya. Raja Iblis memanggil api nerakanya. Dia memblokir ekor kalajengking Li untuk menghentikannya. Raja mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa. Karena mutan itu penting bagi spesies mereka membuat Li merasa frustrasi. Di tempat lain Ragi melaporkan kepada Hiro bahwa Big South telah kembali. Karena pertemuan dengan para jenderal berakhir lebih awal, Hiro jadi bingung dengan bantuan Raging hingga ia menemui Big Ye. Ragi meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia memberi pria itu pakaian baru agar terlihat rapi dan menutupi jahitannya. Katanya ia mendapatkannya dari seorang pendeta manusia. Saat mereka berjalan, Hiro bertanya apakah setiap jenderal hanya memiliki satu penjaga iblis dan Ragi menjawab ya. Pria itu bertanya mengapa ia ingin menjadi jenderal iblis. Namun juga setara dengan anak buahnya, ia melihat ini sebagai sebuah kontradiksi. Ragi menjawab bahwa mereka yang melakukannya adalah satu-satunya yang pantas menjadi jenderal iblis. Hiro bisa tahu dari ambisi dan dorongan kekuasaannya. Bahwa iblis tidak berbeda dari manusia, ia memikirkan Big Ye dan bagaimana membunuhnya akan melemahkan iblis itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukannya. Ia merasa gugup saat semakin dekat dengan targetnya. Ia akhirnya bertemu Big Ye dan melihat bahwa ia sangat besar. Raksasa itu memanggil nama Raging. Ia tiba-tiba mengamuk. Mengeluh tentang bagaimana ia harus melalui pertemuan, Hiro terkejut melihat bahwa Big Ye yang terkenal itu seperti anak kecil. Ia bertanya-tanya apa yang Raging rencanakan dengan pertemuan itu. Setelah selesai Mina terbang secepat yang ia bisa. Bergegas untuk mencapai sisi ibunya, Karbon keluar dari gubuk menyambutnya dengan cerah karena mereka sudah lama tidak bertemu. Namun, ia langsung memarahinya karena tidak menghentikan Weson bereksperimen pada ibunya bahkan tidak memberinya kesempatan. Ia tanpa ampun menampar mantan penjaganya itu hingga terlempar saat ia memasuki gubuk. Ia terbaring kesakitan. Bertanya bagaimana penjaga rendahan seperti dia bisa menghentikan keinginan seorang jenderal. Dengan cepat ia menghampiri ibunya. Mina bertanya apakah ibunya baik-baik saja. Dengan lembut putrinya mengatakan bahwa ia tidak ingin ibunya terus bereproduksi. Jika itu membahayakan nyawanya, ia terus mengeluh berpendapat bahwa Sister Shui tidak akan pernah membiarkannya terjadi. Jika ia adalah seorang jenderal, ibunya mengangkat topik tentang idenya tentang bereproduksi seperti manusia. Jika ia bisa mewujudkannya, Weson tidak perlu menyuntikkan ibunya dengan segala macam bahan kimia. Saat ia berjanji untuk melakukan eksperimen tepat setelah ia pergi, Karbon mengawasi dari atas masih tidak senang dengan metodenya. Wajahnya muram tetapi iblis itu tetap diam. Sementara itu, Raging memperkenalkan Hiro kepada Big Ye mengatakan ia ada di sana untuk menemukan teman manusianya. Ditanya apakah mereka menemukan siapa yang mereka cari. Penjaga itu berbohong mengatakan mereka terlambat karena manusia itu sudah dijadikan makanan. Mendengar tuannya mengoceh. Iblis itu mengerti dan berjanji untuk menenangkan Mina dengan cara lain. Karena pertemuan itu pasti melelahkan, jenderal itu disuruh pergi tidur dan menjadi lebih kuat. Mereka menyaksikan iblis yang seharusnya lebih kuat itu pergi. Setelah beberapa saat, Hiro berbicara menyinggung bagaimana Big Ye berbicara seperti anak bodoh. Katanya tuannya itu naif dan kekanak-kanakan. Dan menjadi jenderal murni karena kekuatan tubuhnya. Mempertimbangkan ini. Tidak sulit untuk berpikir bahwa kenaifannya hanyalah sebuah penyamaran yang memungkinkan sebuah rumor lahir. Manusia itu menanyakan rencana pasti mereka. Mina sendiri tidak peduli dengan rumor itu. Karena ia hanya peduli pada ibunya tetapi banyak hal telah berubah sejak ia menghargai Hiro juga. Mereka pada dasarnya akan memberitahu Big Ye bahwa ia akan tumbuh lebih kuat jika ia memakannya. Ini membuat manusia itu bereaksi tidak percaya. Tetapi Raging memintanya untuk membiarkannya selesai menjelaskan. Mereka juga akan mengatakan bahwa melakukan itu akan membuat Mina marah. Dan membuatnya menyerah pada ide itu. Dengan cara ini Mina akan menjadi bermusuhan terhadapnya. Memungkinkan implementasi yang lebih baik dari rencana awal mereka,
tidak perlu khawatir karena tuannya itu penakut. Dan akan dengan setia percaya pada semua yang ia katakan, lagi pula ia mendukungnya ketika ia awalnya menentang menjadi seorang jenderal. Dan melakukan semua pekerjaan sebagai gantinya, tidak ada kontradiksi antara deskripsi Raging dan kenyataan. Ia masih skeptis, tidak diragukan lagi Mina akan bermusuhan. Jika sesuatu terjadi padanya, ia mengatakan apakah ia akan memiliki peran untuk dimainkan setelah kejadian itu dan apakah ia akan dapat melindunginya. Rencananya adalah memberitahu Mina tentang niat Big Ye. Dan semuanya akan berjalan ketika ia benar-benar menerobos masuk untuk mencoba. Hiro bertanya tentang apa yang terjadi setelah itu dan apa yang seharusnya ia lakukan selanjutnya. Meskipun itu akan tergantung pada apa yang terjadi setelahnya, Ragi mengatakan ia mungkin bisa mengirimnya ke permukaan. Ia kemudian berbagi bahwa ia baru saja mengirim Peach ke atas hanya untuk memastikan bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Seolah-olah sesuai aba-aba, ia memanggilnya. Memeluk erat kekasihnya dan membenarkan perkataan penjaga itu, ada banyak manusia yang tersisa bersembunyi di lubang-lubang dangkal di tanah. Setelah dibebaskan oleh Raging mengatakan ia tidak memiliki niat buruk terhadap manusia. Ia mengatakan kepercayaan dibangun selangkah demi selangkah terutama di antara ras yang berbeda. Dalam beberapa hari mereka dapat mencapai tujuan mereka tanpa masalah. Hiro menyuruh Peach untuk kembali ke atas tanpanya berjanji untuk segera menyusul. Ia memprotes dan mengatakan ia juga harus ikut dengannya. Karena itu tidak sesederhana itu. Ia meletakkan tangannya di bahunya memintanya untuk menunggu dengan senyum meyakinkan. Mempercayai kekasihnya, ia menatapnya dengan mata berkaca-kaca menyuruhnya untuk kembali dengan selamat. Keduanya berciuman bersumpah untuk bertemu lagi. Sementara itu, Iblis Weston berlarian dengan cacing pengintai kelelahan dan bertanya-tanya mengapa Hiro berada di area makanan. Tepat saat itu seseorang menusuk dadanya dan ia jatuh ke tanah tak bernyawa. Saat si pembunuh mengambil cacing itu, Flame berbicara kepada Raja Iblis melaporkan jumlah korban dari insiden itu. Meratapi Flame bertanya-tanya apakah lebih baik menjadi seperti Iblis dari zaman dahulu. Iblis itu mengatakan ia seharusnya tidak bertanya kepadanya. Karena ia adalah raja, ditinggal sendirian penguasa itu tetap diam untuk sementara waktu. Dan memanggil gumpalan api di tangannya mengirimkannya ke depan, itu menyala di dinding dengan wajah serius ia memanggil Sui. Sosok seorang wanita muncul di dalam api. Dan dia bertanya apakah dia melakukan kesalahan. Raging memberitahu Hiro bahwa dia akhirnya harus mencoba bereproduksi dengan Mina. Dia bersedia mencoba jika perlu. Dan ketika saat itu tiba, setidaknya dia tahu bahwa Peach akan aman. Iblis itu memperingatkan bahwa meskipun dia bisa menundanya untuk waktu yang lama, lebih baik untuk memverifikasi sesegera mungkin. Melihat kebingungan pemuda itu, dia mengingatkannya bahwa pada akhirnya manusia dan iblis adalah ras yang berbeda. Dengan ini dia mengungkapkan bahwa Mina yang begitu bernafsu untuk bereproduksi tidak memiliki organ manusia untuk itu di ruang kerjanya. Weston menemukan bahwa iblis kurang lebih memiliki fisik yang serupa yang disebut nilai humanisasi kecuali Big Ye. Semakin mirip manusia tubuh mereka, semakin kuat iblis itu mempertanyakan mengapa Mina bahkan mencoba dalam kasus ini. Mereka bilang dia mungkin tidak tahu bahwa dia bertanggung jawab atas area pembiakan. Dan belum banyak mengalami pertemuan manusia saat rencananya mulai berantakan. Manusia itu membeku kemudian. Hiro mengunjungi tempat tinggal Mina di mana dia bertemu dengan iblis baru bernama Velvet. Menyapa dengan wajah tegas, dia berkata dia tahu tentang dia dan dia tidak boleh bertindak terlalu jauh. Karena dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia cukup bingung tentang permusuhan itu. Dia menghentikannya untuk mendekat, mengingatkannya bahwa dia hanyalah manusia rendahan. Meskipun dicintai oleh jenderal, mengetahui cara menghadapinya, dia bertanya apakah dia membenci Mina. Saat dia berjalan maju, dia menyebut jenderal itu idolanya. Bingung dengan kemajuannya, yang mengejutkannya, dia membanting tangannya ke dinding. Mengatakan dia tidak percaya pada visi idolanya dan mempertanyakan keputusannya untuk memilihnya. Melawan balik, dia mencoba menyerang dengan sayapnya. Tapi dia menangkapnya dengan sempurna dan menggenggamnya erat. Memutar lengannya ke arahnya, dia meninggikan suaranya bertanya beraninya dia mencoba menyakiti pria jenderal. Dia menatapnya tepat di mata dan mengirimkan rasa dingin ke tulang punggungnya. Bertanya apakah dia ingin mati. Velvet benar-benar ketakutan. Dan hampir lari terbirit-birit ketika dia melepaskannya. Disuruh untuk menghormati manusia, akhirnya Mina tiba memanggil mereka dan iblis itu lari ketakutan akan pertemuan itu. Meskipun bingung, jenderal mengalihkan perhatiannya ke Hiro dan bertanya tentang tanduk di kepalanya. Terkejut menjelaskan bagaimana Weston bersalah, dia mengatakan itu mirip dengan mutan dari kemarin. Dia menjadi pucat dan bertanya apakah dia benar-benar berubah menjadi iblis.
dia sendiri tidak yakin. Dia malah bertanya tentang nasib orang-orang yang berubah menjadi mutan. Bermasalah, dia tidak menjawab bertanya-tanya apakah masih mungkin untuk bereproduksi. Tidak mau menerimanya, dia menggelengkan kepalanya mengatakan yang terbaik adalah memiliki keyakinan pada rencana itu. Bertekad untuk melakukan apa yang dia inginkan, Mina menerkamnya mengatakan mereka harus mencoba berkembang biak segera. Dia mundur mencoba menghentikannya dan menunggu sebentar. Dia benar-benar bernafsu, tidak mau menunggu. Dia menyatakan bahwa dia ingin bereproduksi seperti manusia dan dia ingin mencoba sekarang juga. Meskipun beralasan bahwa mereka harus saling mencintai, dia mengguncangnya mengklaim dipenuhi dengan cinta. Saat itu momen mereka terganggu saat Velvet bergegas masuk mengumumkan bahwa Big Ye ada di sana. Kesal dengan tamu tak terduga itu, dia mencoba mengusirnya mengatakan dia sibuk namun. Iblis terkuat datang menerobos masuk menembus dinding. Penjaga itu berteriak kaget terkejut dengan masuknya yang kasar. Beberapa waktu sebelum Raging berbicara dengan tuannya. Bertanya bagaimana manusia yang bermutasi ketika mempertimbangkan perubahan dalam tubuhnya, Jenderal setuju bahwa yang baru jauh lebih baik dari sebelumnya. Penjaga itu kemudian mendorongnya untuk memakan Hiro mengatakan dia yang paling istimewa dan akan memberikan banyak kekuatan. Dia ragu-ragu merasa kasihan pada manusia itu. Karena rekannya sudah diubah menjadi makanan dengan suara tegas Raging mempertanyakan keinginannya untuk menjadi lebih kuat. Dia mengulangi pertanyaannya ketika Big Ye mencoba beralasan. Dia akhirnya yakin dan menyatakan tekadnya untuk menjadi yang terkuat. Untuk membantunya, penjaga menyerahkan cacing pengintai mengatakan itu sudah menandai targetnya sebagai peringatan terakhir. Raging menginstruksikan Jenderal Iblis untuk melepaskan diri. Jika Mina pun marah, dia dengan bersemangat mengangguk memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh pada penjaganya. Didorong oleh keinginan untuk menjadi lebih kuat, Big Ye menerobos masuk ke tempat tinggal Mina. Menghancurkan dinding dan menuntut agar Hiro membiarkan dirinya dimakan. Tangan besar Big Ye menghancurkan lantai mencoba mengambil dan memakan Hiro secara paksa. Mina melompat untuk menyelamatkan mendorong tangan iblis itu ke bawah dengan marah dia menyuruhnya untuk mengulangi apa yang dia katakan tentang memakan prianya. Terkejut melihat rekannya di sana, Jenderal perlahan mundur dengan bingung. Dia ingat kata-kata Raging yang menginstruksikannya untuk menyerah jika Mina marah padanya. Tanpa mempertanyakannya, dia mundur dari tempat tinggalnya berbalik untuk pergi. Dan mengabaikan pemilik rumah yang baru saja dia hancurkan, dia membuat iblis itu semakin marah. Mengutuknya, dia melepaskan energi iblisnya dan segera dipenuhi dengan kekuatan tanpa peduli meninggalkan tempat yang baru saja dia serbu. Tapi dia ingat penjaganya yang memberinya tujuan untuk memakan manusia istimewa itu. Karena ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi lebih kuat, dia hanya bisa berharap jenderal lain tidak berjuang untuk seorang manusia. Di sisi lain, Hiro juga mengingat percakapannya dengan Raging. Yang dia tanyakan tentang kekuatan Mina. Rupanya bagian hitam dari tubuhnya yang menutupi sebagian besar lengannya dapat memberikan dampak yang kuat tergantung pada jangkauannya dapat memiliki efek yang berbeda. Seperti serangan tebasan misalnya. Big Ye mencoba pergi tanpa memulai pertarungan yang lebih besar. Tapi sudah terlambat karena Mina sepenuhnya berkomitmen untuk membalas dendam terhadap penyerbu. Karena dia sudah terkena, keinginan untuk memakan Hiro telah kembali. Jadi dia berlari kembali ke rumah menuntut untuk diberi makan mencari manusia itu dia membanting seluruh tempat itu terbuka hampir menghancurkan gua. Marah karena rumahnya sedang dihancurkan, ekspresi Mina menjadi semakin gelap. Dia terbang di belakangnya dan memerintahkan iblis itu untuk segera keluar dari sana. Anehnya Big Ye jatuh dari benturan dan jatuh menghancurkan rumah. Melihat rumah tuannya yang hancur, Velvet terbang ke tempat aman dibawa oleh sayapnya. Hiro terpana oleh kemampuan Mina untuk menjatuhkan iblis besar itu. Dia berkata dia tidak percaya bahwa iblis yang seharusnya terkuat akan dikalahkan dengan mudah. Tiba-tiba Big Ye bangun tampaknya tidak terluka dan berteriak bahwa dia melarikan diri sekarang mengetahui mengapa jenderal lain marah. Melihat reaksinya, Mina mencapnya sebagai iblis gila memastikan sendiri bahwa rumor itu benar. Karena dia ingin mencari tahu apa yang terjadi, dia bertanya kepada Hiro mengapa jenderal itu ingin memakannya mengatakan dia tidak tahu. Dia kemudian menunjuk ke lantai mengatakan ada sesuatu di sana. Tergeletak di reruntuhan adalah cacing pengintai yang dijatuhkan oleh penyusup. Dia mengambilnya dan langsung mengenali alat itu. Terlebih lagi, jelas bahwa alat itu diarahkan ke Hiro. Dia langsung mengerti bahwa Weson adalah dalang di balik semua ini. Tanpa membuang waktu, dia meraih tangannya dan berkata mereka harus menyelidiki tuntas. Saat dia terbang secepat mungkin.
Mereka dengan cepat tiba di kediaman peneliti itu. Di sana, dia menuntut penjelasan. Diberitahu bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, dia menunjukkan cacing itu. Merasa kesal dengan kebohongannya, dia dengan cepat mengenali alat itu. Ekspresinya berubah suram dan dia bertanya dari mana asalnya, menjelaskan bahwa Big Ye menggunakannya untuk menemukan Hiro, mengatakan sesuatu tentang memakannya. Dia kembali bertanya apa yang telah dia lakukan. Wesson mencoba menenangkannya, mengatakan itu hanya sebuah eksperimen. Dan tidak perlu khawatir. Melihat manusia itu, dia melihat sesuatu yang aneh dan mendekat. Sambil menghentak ke arahnya, dia menuntut untuk tahu bagaimana tanduk tumbuh di kepalanya. Merasa bingung dan dipermainkan. Dia berkata dia melakukan ini padanya saat dia berada di labnya terakhir kali. Dengan ekspresi mendesak, dia bertanya apakah kalung yang memiliki lambang keluarga itu bukan miliknya. Menerima jawaban yang meremehkan, Wesson mencengkeram lehernya dan bertanya apakah dia iblis atau bukan, mengangkat Hiro dengan lehernya. Wesson bertanya lagi apakah lambang keluarga yang dibawanya adalah miliknya saat dia berhasil menerima jawabannya. Tangannya ditepis oleh Mina. Dia dengan cepat berlari untuk memeriksa keadaannya sementara peneliti itu mengkhawatirkan nasib jantung buatan mereka. Memikirkannya sejenak, dia berharap ada cara lain. Karena jantungnya baru saja disembuhkan dalam waktu singkat, tiba-tiba mereka memerintahkan semua iblis rendahan untuk segera pergi. Tinggal berdua, Mina menuntut untuk tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Yang mengejutkannya, rekannya memanggilnya ke area pribadi, mengatakan dia akan menjelaskan di tempat yang tidak ada yang bisa mendengar. Dia mencoba memprotes tetapi diberitahu bahwa itu melibatkan ras iblis serta ibu agung mereka. Setelah mendengar ini, amarahnya mereda dan dia memanggil Hiro. Menyuruhnya untuk menunggu di sana. Keduanya menghilang dan manusia itu menegaskan bahwa Ibu Mina benar-benar yang paling penting baginya. Mempertimbangkan situasinya, dia bertanya-tanya. Jika perubahan pada tubuhnya entah bagaimana terhubung dengan ibu. Sementara dia memikirkannya, sudah sangat bingung. Dua iblis tiba-tiba muncul dari POD di ruangan itu. Berdasarkan kualitas manusia mereka jelas mutan yang menjadi korban eksperimen Weston, memperlihatkan gigi mereka pada Hiro. Mereka menyerbu masuk, siap menyerang tanpa provokasi. Sementara itu, Weston menjelaskan bahwa dia menyuntikkan obat baru ke manusia itu dan menyuntikkan cacing untuk melacaknya. Obat yang sama disuntikkan ke ibu mereka dan dari kondisi Hiro dia menyadari bahwa itu sangat efektif. Dia membantah, mengatakan dia baru saja melihatnya sangat lemah. Tapi itu karena dia tidak yakin tentang dosisnya sebelumnya. Apa yang membuatnya semakin yakin? Adalah perubahan yang telah terjadi pada tubuh pemuda itu. Bagaimanapun, ibu iblis meskipun tidak yakin tentang reproduksinya tidak akan memiliki masalah untuk bertahan hidup. Setelah mengkhawatirkannya selama ini, Mina menangis terharu dengan berita baik yang dibawanya. Di luar, Hiro masih melawan para mutan. Menghindar tetapi mencoba untuk tidak menyerang balik untuk saat ini. Dia berteriak bertanya apakah kemanusiaan masih ada di dalam diri mereka dan memanggil mereka untuk bangun. Namun amarah dan demonisasi mereka telah sepenuhnya mengambil alih membuat mereka tidak masuk akal. Dia mencoba lagi memohon mereka untuk memberitahunya bahwa mereka masih hidup. Keduanya menyerbu masuk lagi, menyerang tanpa berpikir dan bahkan saling memukul saat dia melompat menjauh pada saat yang tepat. Mulai berjuang, dia menyadari dia tidak bisa terus melakukan ini. Bahkan jika mereka masih bisa diselamatkan, dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Jadi dia mencabik-cabik salah satu dari mereka hampir tanpa mengeluarkan tenaga saat yang lain marah melihat temannya dikalahkan, ia mengangkat tangannya untuk menyerang. Namun Hiro hanya tertawa geli, menyuruh mereka untuk maju. Yang mengejutkannya, pertarungan mereka terhenti saat tubuh iblis itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Saat jatuh ke lantai, suara yang familiar memujinya, mengatakan dia melakukannya dengan hebat. Itu Heap yang menantangnya untuk bertarung. Saat mereka berdua telah berubah menjadi makhluk yang lebih kuat, bertekad untuk mengalahkannya, asisten itu menyerbu masuk dengan tangan barunya yang berbilah. Sayangnya, tangan baru itu bahkan tidak menyentuh saat terbang ke langit. Terpotong bersih saat dia jatuh ke tanah, Hiro memeriksa tubuhnya tidak mengerti mengapa dia tidak bersenjata. Saat lengan Heap jatuh di sampingnya, pelaku Mina muncul setelah diskusinya, memastikan bahwa dia baik-baik saja dan mengatakan mereka akan pergi. Diminta penjelasan, dia mengatakan dia akan memberitahunya semua tentang itu di jalan. Kemudian He meninggikan suaranya karena terkejut. Diberitahu bahwa Hiro bukanlah iblis tetapi manusia normal. Dalam hal ini,
Jantung itu akan menelannya dan saat ini tidak mungkin untuk dikeluarkan. Untuk mengeluarkannya, mereka dapat menunggu sampai benar-benar melahap manusia itu. Tetapi sampai saat itu mereka harus memastikan kelangsungan hidupnya. Dia memanggil seseorang bernama Gogo yang merayap keluar dari bawah lantai. Sang master mengatakan formulir pengawasan diambil oleh Big Ye yang anak buahnya juga menyerangnya. Menyusun semuanya, iblis kecil itu berbagi bahwa mereka yang menyerang di area makanan. Juga anak buahnya. Karena kelangsungan hidup Hiro sangat penting untuk misi mereka, iblis itu diperintahkan untuk mengikutinya sekali lagi dan memastikan keselamatannya. Khawatir dan penasaran. Hea bertanya mengapa iblis terkuat begitu tertarik pada manusia itu. Mengingat kata-kata Big Ye, bahkan Weson tidak bisa menjawab dan memikirkan niat dan frustrasinya. Sementara itu, Flame menyuruh Flame untuk mengumpulkan iblis dengan kemampuan terkait panas. Saat mereka menyerbu area bersalju lagi. Tidak ingin berurusan dengan dingin, penjaga itu meminta untuk dikecualikan dari misi. Raja mengatakan dia tidak berniat untuk membawanya. Sebaliknya ingin Mina menjauhkannya dari manusia itu. Adapun manusia hina yang mencemari dirinya, seharusnya tidak perlu bertanya. Saat Flame diperintahkan untuk membunuhnya. Memerintahkan Flame untuk membunuh Hiro, dia menyuruhnya untuk menyerahkannya pada Lee. Karena dia tampaknya cukup tidak menyukai manusia. Dia mengepalkan tinjunya dengan tidak percaya pada gagasan seorang manusia yang bertujuan untuk menjadi sesuatu yang lebih dari seorang budak. Sementara itu, Mina menjelaskan kepada rekannya bagaimana kondisi ibunya berangsur-angsur memburuk. Hiro mulai mengatakan sesuatu. Tetapi disuruh mendengarkan untuk saat ini. Dia bertanya tentang reproduksi manusia. Ingin mengakhiri masalah ibu, Nauson meskipun tidak peduli tentang bagaimana perasaannya telah mengembangkan obat untuk menyelamatkannya. Iblis itu membuka diri. Berbagi bagaimana hanya dia yang peduli pada ibunya seperti ini, memahami kebingungannya. Hiro mengatakan bahwa meskipun dia tidak mengerti cinta, itulah yang dia rasakan sambil tersenyum, dia merasa yakin bahwa dia melakukan hal yang benar. Dan akan menyelamatkan ibunya dari tekanan lebih lanjut dengan usaha mereka, dia bisa berkembang seperti cinta mereka. Didorong oleh momen sentimental saat keduanya berpegangan tangan dan saling menatap mata. Saat mereka mendekat hendak berciuman, sebuah suara memanggil Mina, menanyakan apa yang dia lakukan. Flame muncul entah dari mana, mengatakan dia pasti akan memakan manusia itu. Saat dia menyuruhnya pergi sekarang juga, sang jenderal diberitahu bahwa raja sangat mencarinya. Merasa kesal tetapi tidak dapat menolak permintaan penguasanya, dia memanggil Hiro untuk mengikutinya. Namun, pengunjung itu menghentikan mereka, mengingatkannya betapa Flame membenci umat manusia. Dia membantah. Berusaha meyakinkannya bahwa pemuda itu jauh dari manusia hina biasa, mengatakan dia bukan lagi seorang jenderal. Flame tidak mau mendengarnya dan menyuruhnya untuk berdebat dengan raja saja, memperhatikan posisinya. Dia mencoba mengejeknya tetapi dia tidak terpengaruh, tidak peduli dengan gelar seperti itu. Dan sekali lagi menyuruhnya untuk menjawab panggilan Flame. Sepertinya mempercayainya, dia meninggalkan Hiro di tangannya. Berjanji untuk melanjutkannya nanti, mereka melihat saat dia terbang pergi dan begitu keduanya ditinggal sendirian. Flame memuji dan memujinya, mengatakan dia cukup kompeten untuk membodohi seorang jenderal. Karena terkejut, manusia itu dilempar ke tanah. Dan dia menyadari bahwa itu terlalu sering terjadi. Di tempat yang asing, dia melihat beberapa manusia lain. Dan bertanya-tanya apakah itu daerah tempat penampungan dibangun. Manusia lain mengenalinya dan dengan cepat mulai tersenyum dan bersorak. Memanggilnya penyelamat mereka karena memberi mereka jalan menuju kebebasan. Tak lama kemudian kebahagiaan mereka digantikan dengan pertanyaan tentang keadaan. Dia tidak dapat menjawab apapun saat seorang pria yang dikenalnya memanggil Hiro, itu Cham. Yang terkejut bahwa dia belum mati dan entah bagaimana kehilangan sebuah lengan. Di sisi lain, pemuda itu bertanya bagaimana dia belum berubah menjadi iblis. Tidak seperti Chisa, mendengar ini membuatnya menyesal saat dia menyarankan anak laki-laki itu untuk mengeluarkan suntikan dari lengannya. Penasaran, Hiro dengan mendesak bertanya tentang zat di lengan mereka. Tetapi pria itu menolak untuk memberitahu si pembunuh. Si beruntung setuju, mengatakan dia seharusnya mati di lab saja. Sayangnya baginya, Hiro tidak punya waktu untuk bermain-main. Jadi dia meraih si mulut besar yang menyebalkan itu di leher, memberikan tatapan mematikan kepada Cham. Dia mengatakan dia tidak ingin bertanya lagi. Panik, dia mengatakan mereka disuntik dengan segala macam obat. Dan menemukan cacing kecil terkubur di dalam.
Saat pemuda itu bertanya apa yang terjadi padanya, semua orang tiba-tiba mulai melarikan diri. Dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Bingung, Hiro terlambat menyadari bahwa Lee berada tepat di belakangnya, siap untuk memberikan hukumannya. Dia berbalik, berusaha untuk entah bagaimana membalas. Tetapi disambut dengan tatapan enigmatik dan menghipnotis sang jenderal. Sementara itu, Raging sedang berlatih. Senang bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dan sekarang hanya harus terungkap jauh di dalam, dia merasakan kemampuannya berkembang. Hiro bangun dari transnya dan menemukan dirinya di tempat yang asing. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Memperhatikan bahwa dia akhirnya bangun, manusia lain memanggil Hiro. Mempertimbangkan jumlah manusia. Dia menjadi berharap dan bertanya-tanya apakah dia kembali ke permukaan. Seorang pria yang dikenalnya mendekat, mengatakan sudah 3 hari sejak dia sampai di sana dan dia bangun paling cepat. Dia mengatakan dia tidak berada di rumah peristirahatan fantasi. Karena mereka masih berada di sarang iblis. Mewakili semua orang di sana, dia menyambut Hiro ke properti pribadi Lee, bumi bawah tanah.